Gua gak peduli. Hari ini gua deklarasikan Real Madrid harus menang lawan Borussia Dortmund di final UEFA Champions League. Gua gak peduli tentang Apor lah, 15 lah, 15 trofi UCL, karena kita udah biasa menang, men. Tapi kita harus menangin buat Toni Kroos. Karena kita harus meromantisasi pemain seperti Toni Kroos, dapat trofi banyak. Dan kemarin lu bilang Marco Reus gak boleh diromantisasi, gila. Toni Kroos diromantisasi. Gimana sih lu? Toni Kroos mah bukan pengen pensiun, pengen jadi podcaster kayak kita doh. Welcome to Box Football Show. Kali ini kita akan membahas soal preview Champions League. Ya, ini akan ada perdebatan seperti yang tadi lo udah lihat di opening ya. Semoga hasil akhirnya juga bisa tetap berdamai apapun hasilnya kayak tadi. Habis berantem tiba-tiba kasih jempol. Ini gimana sih? By the way itu di luar skrip ya, di luar skrip ya. Bener-bener improve ya. Harusnya tadi akhirnya tuh gini kayak main Berantem. pukul-pukulan. Tapi Cuma ternyata- ngeliat badannya Waldo gede, takut gue dikit. Oh iya juga ya. Waldo kan kalau di Twitter kan serem ya. Nah itu dia. Apalagi kalau ada berita-berita pembulian tuh, kenceng tuh dia suaranya. Aslinya sih jangan percaya tweet gue. Iya. Tadi langsung diklarifikasi. Jangan aku serius tweet gue. Gimana sih? Tapi mungkin itu ya, kalau kita lihat mungkin kalau tadi lu ngomongin soal ukuran yang besar, ini mungkin ini cara Dortmund memandang Real Madrid. Wah, Ya bisa jadi. Ya kita nggak tahu juga ya. Walaupun Dortmund juga secara history punya Satu juga. Satu ya. UCL 97. Oh yang Larsikan itu ya? Iya, Iya. sama Karl-Heinz Rieder. Karl-Heinz Riedel. Tapi bukan Dua kayak gol. asing banget lah. Maksudnya kan pernah final juga kayak berapa tuh? 11 tahun lalu? Iya, 2012. 2013. Iya, 2013 benar. 11 iya. 12 13 apa 11 12 ya? 12 13. Berarti 12 tahun 11 tahun lalu ya. 11 tahun lalu ya. Di Wembley juga. Oke. Nah, tapi kalau sebelum itu kita mau bahas dulu soal final Conference League yang gue nggak yakin sih sebenarnya banyak orang yang nonton nih. Karena Olympiakos lawan Fiorentina. Kalau mungkin Fiorentina harusnya lawan siapa sih Fiorentina ya? Kayak ada Basel. Aston Villa. Aston Villa. Semifinal. Nah, mungkin kalau Aston Villa. Oh enggak. Maksud gue yang dikalahin Olympiakos? Aston Villa semifinal. Oh iya bener ya. Berarti harusnya yang mungkin lebih banyak penonton Aston Villa lawan Fiorentina. Tapi sebenarnya gue juga sempet nonton kalau nggak salah tuh Olympiakos lawan apa ya? Gue lupa. Yang juga menangnya tuh extra time tuh di laga-laga per 8 atau per 4 kalau nggak salah ya. Gue pernah nonton juga. Jadi emang ini kembali terjadi. Bagaimana mereka menang di babak extra time 116 Iya. dengan pelatih Jose Luis Mendilibar yang membuat Italiano kembali back to back kalah di final gitu. Ada komentar soal ini? Sebenarnya kalau ngomongin Conference League sama kayak Europa League zaman dulu ya, kayak ngelihat pelatih mana sih yang kira-kira bisa jadi yang menjanjikan gitu istilahnya kayak gitu menurut gue ya. Karena kan kalau dulu lo lihat sebenarnya Jose Mourinho bahkan sebelum jadi juara Liga Champions jadi juara di Europa League, UEFA Cup dulu gitu UEFA kan Cup, sama FC Porto ya kayak gitu-gitu sebenarnya yang gue lihat kalau misalkan dari level kompetisi kedua sama ketiga. Cuman yang menarik ini kan sebenarnya Mendilibar ini bukan orang baru kan sebenarnya ya. Dia udah pernah di Sevilla juga gitu dan gue rasa kayak lu udah pernah ngebahas juga deh. Si Mendilibar ini sebenarnya mungkin namanya nggak se-mainstream itu di pandangan orang-orang. Cuman kalau misalkan lu udah mengikuti La Liga gitu sebenarnya ini salah satu pelatih yang menarik juga gitu. Jadi itu menurut gue pandangan gue kepada Conference League apa Europa League gitu sebenarnya. Dan juga Mendilibar kan juara di Europa League ya bersama Sevilla. Bener. Walaupun memang mungkin bukan pelatihnya tapi Sevillanya. Kalau Europa League sama Sevilla kan biasa ya. Jadi pelatih manapun yang masuk dapat tuh ininya kan dari dulu tuh Juan de Ramos ya pernah juara sampai sekarang bisa kayak gitu juga. Tapi ini pertama kali Olympiakos juara sejak 99 tahun berdiri dan menangnya itu di kandangnya AEK Athens gitu ya. Apa yang menarik dari laga final ini, Za? Iya, sebenarnya sih bagaimana perkembangan Olympiakos sama Mendilibar ya, karena sebenarnya kan dia dari Europa League. Bahkan di Europa League itu ada di peringkat ketiga, di mana mereka tersingkir dari Freiburg yang bisa ngalahin mereka 5-0. Jadi kalahnya pun sebenarnya Freiburg sama West Ham, tapi cara bagaimana tersingkir itu benar-benar parah sih. Jadi bagaimana peningkatan performa mereka di bawah Mendilibar ini sesuatu yang juga luar biasa dan gue setuju sih ini turnamen yang sebenarnya cukup penting buat level kedua lah. Jadi kalau Europa League ini kan udah mendekati level 1 lah. Karena yang main pun sekarang tim-tim gede semua. Dan yang lolos kan kemarin kayak final Leverkusen, Atalanta ya nggak bisa dibilang lapis kedua di Eropa juga kan. Betul. Nah ini akhirnya
lapis ketiganya ini jadi seperti UEFA Cup dulu, bener kata Bang Rossi. Karena kalau kita ingat kan yang seru dulu tuh bagaimana tim-tim kayak Shakhtar, tim-tim kayak Fulham bisa lolos ke sana. Jadi itu yang akhirnya membuat ada sesuatu yang bisa diincar oleh tim-tim kayak dari Liga Yunani. Dan juga mungkin ini sesuatu yang sehat lah buat tim-tim dari negara-negara yang mungkin nggak 5 teratas, buat mereka bisa bersaing di Eropa juga. Iya, sempat krisis parah negaranya ya. Olympiakos akhirnya bisa. Sekarang kalau anak lama nih pasti familiarnya sama Intertoto. Yang juaranya ada 3 ya. Iya itu kan Tapi itu kan kan UEFA awal kan. musim kan? Iya, awal musim terus yang juara 3 tuh. 3 tiket lah, 3 tiket menuju UEFA UEFA Cup Cup gitu waktu kan. itu. Sebenarnya kalau misalkan ngeliat Conference League juga gue senengnya adalah misalkan nih tim lo gak cukup bagus untuk naik ke papan atas, belum cukup bagus untuk naik ke papan atas, tapi lo ngerasa bahwa tim ini tuh sebenarnya ada progres ya gitu. Nah, ketika kemudian lu lolos ke level ketiga kompetisi Eropa, itu bisa buat testing sekaligus ngelihat sejauh mana perkembangan lo gitu. Karena kalau gua ngelihat kan sebenarnya musim kemarin juga mid-table club West Ham juara gitu kan, tim terbaik di London musim kemarin. Iya lagi. Declan-nya udah angkat piala tuh. Iya. Gitu untuk kan David Moyes ya. Banyak yang bilang kayak begitu kan. Terus makanya kemudian kata Bung Rin gue inget banget. Iya, Bung Rin bilang tim terbaik di London. Tim di London ya, bener juga sih. Kan dapat satu dapat trofi. Terus maksud gue adalah kalau misalkan ngelihat sesuatu yang membahagiakan kayak gitu ya untuk sebuah klub yang mid table gitu ya, seenggaknya lu masih punya, kan gue bilang trofi kadang-kadang penting untuk bragging rights ya gitu kan, untuk ngasih kebanggaan lah seenggaknya kepada fans lo, meskipun tahu sepanjang musim nggak sebagus itu juga. Nah menurut gue kompetisi kayak Europa League, kayak Conference League sebenarnya bagus buat tim-tim yang tadi kayak gue bilang itu mid table gitu. Jadi bisa ngeliat juga sejauh mana progresnya. Dan buat pelatih yang menurut gue juga lagi testing ability-nya nih gitu, belum sampai ke level paling atas, tapi gue tahu gue punya kemampuan gitu. Nah di kompetisi kayak gitu yang bisa buat dites gitu. Iya, tapi ini ya agak miris juga yang lihat Vincenzo Italiano ya, yang sangat Itali ya dia. Tapi tau gak lahir di Jerman? Iya. Oh, tapi banyak Italiano. ya kayak si. Tapi mereka tetangga kan ya. Montolivo tuh lahir di mana ya? Yang lahir di Swiss, Jerman itu Vincenzo Grifo juga. Iya. Oh, kayak ada beberapa orang Itali kayak gitu. Ya, tapi lahir di Jerman Italiano gimana? Lahir harus di Jerman harus Vincenzo. Kalau yang lahir di Jerman tuh kok nggak salah Natasha Germania. Wah, aduh, salah dia. Beneran ya, beneran lahir di Jerman. Bener lahir di Jerman. Iya, bener. Astaga, gue gagal sebagai teman. Gue gak tahu juga ya. Oh Germania, oh gitu ya. Sekarang ini lagi jalan-jalan tuh di Eropa ya. Iya, jadi itu yang aduh gue jadi buyar gara-gara ada fakta kelahiran temen gue, temen kita. Oh iya gitu ya Nats ya. Jadi kok gue gak pernah nanya ya, lu lahir di Jerman ya gitu. Gue di pertemuan pertama lo langsung dikasih tahu sama dia. Oh iya. Makanya gue agak grogi pas ngasih tahu dia cara baca Timo Werner. Ternyata dia lahir di Jerman. Siapa tahu dia lebih tahu kan. Nggak, soalnya gue bercanda sama itu cuma pas World Cup ya. Kan dia pernah bawain Jerman sama gue. Terus gue cuma bilang siaran sama Natasha Germania gitu doang. Gue udah ngasih tau gue lahir di situ. Tapi udah. Nggak nih. Pelatih Fiorentina ini nih seperti Hector Cooper nih jadinya ya, kalah terus di final, terutama back to back final sih ketika itu. Hector Cooper kan 2001 kalah back to back ya di Valencia. Nah sekarang kalah di Fiorentina. Sebenarnya ya mungkin ya karena orang tuh mikir karena ini Fiorentina lebih well known kali ya dibanding Olympiakos, jadi mikir ini akhirnya akan jadi kesempatan buat Italiano, yang mana kalahnya 0-1 lagi. Tahun lalu kan juga kalah sama Jared Bowen ya kalau nggak salah 1-0 gitu. Tapi bagi Fiorentina sendiri apakah ini udah sebuah keberhasilan, kemenangan gitu bagi mereka? Bukan, maksudnya pencapaian gitu untuk Fiorentina. Enggak dong, kalau menurut gue pencapaian tuh mentok menurut gue. Menurut gue mentok. Setelah musim kemarin jadi runner up, terus runner up lagi itu sebenarnya mentok di kompetisi yang sama lagi kan gitu. Itu menurut gue mentok progres ya. Menurut gue progres ntar mungkin bisa dilihat di liganya sendiri sebenarnya ya. Kalau misalkan ngelihat Italiano kan it's not a bad coach ya kalau di dalam pandangannya sepak bola Italia ya. Dia kan salah satu pelatih yang dipandang juga gitu. Gue udah berulang kali bilang sebenarnya Italiano itu meskipun punya gaya tapi dia adaptif sama lawannya. Gue pikir tadinya sebenarnya ini cocok buat cup competition. Makanya kemudian gak heran ketika dia bisa ke final 2 musim beruntun gitu. Cuman balik lagi Luis Mendilibarnya ini emang lebih berpengalaman sih, harusnya seperti itu. Iya, ini kayak ini ya Dex ya, Manhattan FC ya. Udah back to back final tapi kalah. Back to back final tapi kalah. Ya lawannya yang keduanya Inter Milan sih lawannya. Ya, tapi setuju gak lo kalau ada penurunan
prestis kali ya, karena tim yang lolos dari Conference League di final. Karena 2 musim lalu setahu gue tuh Roma Feyenoord gak sih? Iya benar. Tahun Roma pertama. Feyenoord yang mana sebenarnya kalau dari squadnya, maksudnya kalau dari nama besar timnya gitu ya, bisa jadi ini final Europa League juga gitu loh, Roma Feyenoord. Tapi abis itu West Ham lawan Fiorentina, sekarang Olympiakos Fiorentina gitu. Jadi kalau kayak gitu apakah ini akan membuat Conference League semakin dipertanyakan gitu soal manfaatnya? Enggak. Menurut gue emang seharusnya kayak begitu. Seharusnya ya. Karena kan Itu turnamen bagi-bagi jatah aja nih sebenarnya. Enggak juga. Enggak juga. Gimana? Jadi kalau Kan banyak yang nganggap gitu soalnya kan. menurut gue nggak bisa dipandang sebagai turnamen bagi-bagi jatah, tapi memang gini loh, kalau misalkan ingin memeratakan kualitas ya, meratakan kualitas itu kan sebenarnya udah benar. Kalau yang level paling atas ya udah raksasa-raksasanya yang emang the elite of the elites gitu ya, Champions League gitu kan. Di bawahnya yang sedikit di bawah itu. Yang ketiga emang tim-tim yang menurut gue mid table club, lower club gitu segala macam gitu. Nah, yang kayak begini ini emang harus jangan dianggap heran kalau misalkan yang muncul itu adalah tim-tim dari mid table club sama lower club gitu loh. Jadi lu nggak bisa bilang ada penurunan kualitas gitu. Jadi memang harus seperti itu. Iya. Kalau dari lu gimana, Zak? Iya, kalau dibilang penurunan sih enggak, karena kan itu Roma di saat itu emang di kasta ketiga kan. Jadi Roma jadi juara, kemudian naik ke Europa League, bisa lolos lagi ke final, kemudian memang pada akhirnya jadi kesempatan. Artinya kan kalau Fiorentina ini belum jadi juara ya belum saatnya dia bisa naik ke Europa League kan. Karena memang di Serie A-nya sendiri kan mereka ada di peringkat ke 9 atau 8 ya. Pokoknya ke 8. Karena kalau dia menang tuh sebenarnya peringkat ke 9-nya nanti ke Conference League kan. Jadi memang ini membuktikan dan menjadi ujian lah kalau tim yang ingin naik kelas, mereka harus bisa step up dulu di Conference League, bagus di Europa League, baru bagus di Liga Champions. Itu dia. Dan bukan cuma klub ya, tapi juga pelatihnya ya. Untuk menjadi ajang ya, walaupun kalau main di Libar sih ya orang udah tahu gitu ya. Dan ya Italiano juga akan semakin banyak sorotannya, terutama sorotan Anda nih ini ya seperti Hector Cooper ya. Maksudnya nyaris-nyaris aja gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, ini malah membawa dia ke mungkin tim-tim lain gitu ya, siapa tahu ada tim lebih besar tapi dananya dikit gitu kan untuk bisa. Iya, menarik kan musim depan nih Conference League ada tim besar kayak Chelsea sebenarnya. Ya kan. Itu sebenarnya ini membuat kompetisi ini jadi menarik, karena tadi kayak gue bilang sebenarnya Conference League ini ya ditujukan buat tim mid table yang emang lagi pengen naik gitu kan. Ya gue tahu di Premier League musim ini jatuhnya emang Chelsea secara posisi, Man United juga tuh mid table gitu kan sebenarnya. Cuman kalau ngelihat dari pelatih yang baru ditunjuk Enzo Maresca, itu maksud gue bisa jadi ujian buat dia juga gitu, sejauh mana lu bisa ngetes ide lo ketika main di Premier League yang notabene intensitasnya berat banget sama kompetisi. Nah, tapi kompetisinya jangan Champions League dulu nih, ada Conference League dulu. Tapi sebenarnya ini sih ya, apalagi dengan adanya Chelsea ya, maksudnya ini tim yang kita bisa katakan 3-4 musim lalu masih jadi juara Champions League. Taunya musim depan akan bermain di Conference League. Nah, sebenarnya seberapa serius Chelsea memandang ini, dan maksudnya menjalani, bisa lihat dari pilihan pemainnya segala macam itu bisa juga menunjukkan si kualitas dari level kompetisi ini gak sih? Bisa nanti ternyata mereka pakai pemain kayak FA, nggak mungkin ya? Ya, tapi kan bisa aja. Maksudnya bisa aja mereka pakai pemain lapis kedua di Conference League. Iya, maksudnya karena, itu kan menunjukkan karena pengen ngejar di Premier League gitu kan, bisa aja kayak gitu. Tapi menurut gue itu tidak secara langsung menunjukkan kualitas, itu lebih menunjukkan kepentingan Chelsea sebenarnya sih. Kalau misalnya kayak gitu ya, itu menunjukkan kepentingan mereka bahwa gue pengen lebih fokus ke Premier League, karena secara hasil misalkan gue masuk 4 besar gue bisa main Champions League, bener kan begitu kan, wajar kayak begitu. Nah sementara kalau misalnya di Conference League ya udah gue ngetes aja pemain lapis kedua gue gitu. Itu bukan nunjukin kualitas kompetisinya, tapi lebih nunjukin kepentingan Chelsea ada di mana gitu. Ya gue Premier League lah pastilah. Ya udah ini ntar aja. Ntar aja gitu. Itu kan nggak baru juga kan. Tim-tim kayak Liverpool di Europa League kan juga nurunin lapis kedua ketika di fase grup kan. Dan kayaknya sih Chelsea pasti bakal nurunin pemain pelapis, karena kan kayaknya cuman Enzo Fernandez, Moses Caicedo ditambah Romeo Lavia tuh udah kayak 31 tim lain gitu di Conference League gak sih harganya? Dan sebenarnya untuk menurut gue gini Jer, tapi kurang nyambung tuh bertiga tuh kalau gue lihat ya. Tapi menurut gue gini Jer, kalau lo ngelihat kan kemarin tuh dirilis tuh Premier League buat 2024-2025, sepintas tuh kayak ngelihat ini tim lemahnya yang mana ya gitu kan ya. Jadi nggak sepintas kayak gitu, serius loh, karena even yang promosi adalah Ipswich, Leicester. Terus terakhir kemarin tuh Southampton kan. Pelatih yang bikin mereka promosi adalah Maresca, McKenna, Russell Martin. Ini 3 nama yang udah kita bahas emang sangat
digandrungi di level championship gitu, dan mereka punya gayanya masing-masing. Yeah. Jadi itu membuat kemudian ngeliat Premier League ini makin intens gitu sebetulnya. Yeah. Dan dengan kayak gitu gue nggak akan heran sebenarnya misalkan Chelsea udahlah kita fokus di Premier League dulu gitu, Conference League nanti, terus kemudian apakah itu menurunkan kualitas? Enggak juga gitu, karena gue akan selalu berpendapat bahwa emang levelnya Conference League ini buat tim-tim yang mid table gitu ya, untuk bisa sedikit lah ngangkat harga diri gitu, dapat trofi segala macam. Sama pelatih-pelatih yang tadi itu, yang misalkan belum naik ke permukaan, buat ngetes. Ini loh tempat gua untuk menimba diri gitu. Tapi ini salah satu sampel size kecil aja ya dari fans Chelsea. Lu gimana? Conference League gimana menurut lu? Kemungkinan Pak, ya kata Bang Rossi pasti Nggak usah. champion. Gak usah, Premier League aja fokus ya. Fokus ke Premier League dulu lah. Ya kayak si Tottenham dulu zaman Conte kan sempet Conference League? Cuekin juga. itu kan dicuekin gitu. Iya. Wah, Tottenham aja slow ya, apalagi Chelsea ya. Harusnya mereka kan harusnya pengen piala ya. Harusnya. Iya, gitu. Oke, Malah ini duluan West Ham ya daripada Tottenham iya, ya. makanya. Dapat trofi. Dibanding Arsenal juga, Bos. David Moyes tuh ya, pelatih luar biasa. Tapi ngomongin soal pelatih, ini pelatih-pelatih baru Jerman nih ya. Ini kita semua melihat bahwa Spieltag udah sering sekali melakukan penghitungan akan berapa pelatih yang menolak Bayern. Kalau nggak salah berarti di angka 5 akhirnya ya. Lebih sih. Serius loh. Yang pertama itu Udah kan terakhir ngikutin sampai 5 doang tuh. yang pertama kan Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ya. Ralf Rangnick, kemudian juga ada si Thomas Tuchel termasuk yang ditawarin iya, buat iya. bertahan tapi nggak Tidak mau. mau. Astaga. Selain itu kan juga sebenarnya ngincar Lopetegui yang ke West Ham iya. United, terus Roger Smith, Benfica sempat ditawar juga nggak mau. Gila. Roberto De Zerbi juga tadinya kan diincar. Glasner. Jadi sebenarnya ya Glasner terakhir yang nolak di Lopetegui Crystal lebih Palace. mau West Ham dibanding Bayern tuh unik sih ya menurut gue ya. Jadi Seru-seru. berarti di Kompany itu pilihan 9 atau 10 lah. Astaga. Itu kan sempat ada kabar ini ya, ribut ya antara Max Eberl sama si Hoeneß. Iya, Uli Hoeneß. Ya kan, karena lu pokoknya tanggung jawab ya kalau ada apa-apa udah milih Kompany gitu kan. Cuman Iya, gua iya, iya. gua ngeliat emang menarik sih. Tapi gue juga agak mempertanyakan sebenarnya pilihannya Max Eberl itu dari satu pelatih ke pelatih lain itu Beda sebenarnya semua gayanya beda-beda. Sebenarnya iya, gayanya iya. itu beda-beda. Makanya kayak ini sebenarnya model apa sih kalau main FM kan tuh Iya, ya. iya, Kalau iya. lo main FM kan kalau nyari pemain tuh biasanya yang determinasinya nilainya segini gitu kan, finishingnya segini gitu kan. Nah itu kan baru kemudian ke filter tuh. Nah yang lo cari tuh nama ini. Nah terus kemudian kemarin pas lihat listnya itu kayak gue bingung. Ini sebenarnya kategorinya apa sih yang pengen dicari, karena satu sama lain tuh beda-beda gaya gitu. Itu sebenarnya sih. Nah ini sebenarnya kalau soal Kompany ke Bayern ya, ini kan sebenarnya kita udah sempat bahas ya bagaimana prosesnya gitu. Cuma mumpung ada Spieltag di sini, sebenarnya ada Gerhan juga ya, ini diwakili oleh Reza ya. Mungkin kalian kan udah sering bahas juga. Kalau secara detail banget gitu ya elaborasinya, mungkin nanti guys bisa dengerin Spieltag juga terkait soal sepak bola Jerman dan juga Bundesliga. Nah tapi kalau di sini nih gue pengen pertegas lagi dan gue pengen nanya ke lo. Bayern ini kan biasanya terutama di Jerman ya, kalau nggak juara tuh gagal kan, hitungannya gitu biasanya ya. Iya. Ya kan. Nah mereka gagal musim lalu ya kan, nggak ada gelar juga sama sekali ya kan, walaupun Harry Kane yang dapat. Nah untuk bangkit dari kegagalan, yang biasanya mereka itu ada kecenderungan bahkan lari ke pelatih yang aman lah, Jupp Heynckes beberapa kali gitu ya. Nah sekarang mereka menjatuhkan pilihan ke tim yang pelatih yang muda, yang ya kita nggak bisa patokan tim media degradasi. Cuma maksudnya ini pelatih muda dengan gagasan yang baru juga, yang sangat tidak biasa gitu. Kenapa akhirnya manajemen Bayern tuh bisa ke yang tipe kayak Kompany menurut lo? Yang pertama karena ini yang sempat gue bahas ya ketika terakhir kali di sini, karena alasannya adalah sekarang board Bayern ini diisi oleh para profesional. Ada Max Eberl sebagai. Jadi dulu enggak? Kalau dulu kan kedekatan Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, kekeluargaan. karena menjadi legenda klub kemudian bisa dengan mudah mendapatkan jabatan itu. Sedangkan Max Eberl ini kan dia Familiar. di Gladbach dulu. Dia di Gladbach Dia dulu. sama tim lain Iya, maksudnya. nah, di RB Leipzig baru kemudian bisa mendapatkan hadiah direkrut oleh Bayern. Christopher Freund itu kan sebelumnya di RB Salzburg kemudian direkrut oleh Bayern Munchen. Jadi mereka punya pandangan yang lebih clear lah soal siapa yang harusnya menjadi pelatih dari Bayern, dan ini membuat akhirnya pilihannya agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita ingat dulu tahun 2000-an itu kan Bayern ketika gagal itu merekrut pelatih-pelatih aman kayak Klinsmann ya sempat, terus juga si Louis van Gaal. Betul. Jadi pelatih yang berpengalaman yang diharapkan bisa kemudian
menstabilkan tim. Sedangkan Ancelotti jangan lupa. benar Carlo Ancelotti dan pada akhirnya ini pilihan yang terkesan memang sangat profesional ya. Jadi tidak melihat latar belakang klub karena sebelum direkrut oleh Bayern juga ini kan Bayern itu benar-benar nggak mau kabarnya beritanya ya. Pelatih-pelatih kayak Zidane, pelatih-pelatih yang kayak Conte, iya kayak Conte yang Mourinho. bahkan Mourinho gitu. Jadi itu udah nggak masuk list sama sekali dari Max Eberl dan juga Christopher Freund karena dia ingin pelatih muda yang bisa menjadi wajah baru dari Bayern Munchen. Sebenarnya menurut gua ini adalah momen yang tepat sebenarnya buat Matthias Jaisle kalau dia nggak ke Arab Saudi karena dia kan secara gaya main, secara profil juga sangat bagus. Cuman akhirnya dijatuhkan kepada Kompany. Ada beberapa alasan yang akhirnya membuat Bayern memilih dia. Yang pertama adalah dia pernah bermain di Jerman ketika di Hamburger SV walaupun hanya sebentar. Kemudian dia juga punya kedekatan dengan Pep Guardiola yang dulu sempat melatih Bayern Munchen juga. Artinya secara filosofi juga kan ada influence lah dari Guardiola kepada Kompany kan terlihat juga di Burnley musim ini. Dan yang ketiga yang paling penting adalah dia bisa 3 bahasa. Kompany itu kan bahasa aslinya Prancis. Terus dia juga bisa bahasa Jerman dan juga Inggris. Artinya ketika dia Belanda punya nggak bisa dia kan Company. Iya sih benar. Sorry. Tapi- Gua harus mewakili Dex di sini ya. Sorry ya. Gua harus Belgia mewakili itu Dex ada sedikit ya. aja. Belgia itu yang speaking Dutch itu Flanders ya. Iya benar. Iya, iya. Dia 3 bahasa resmi. Iya, Ini biar iya. Dex senang aja. Iya. Tapi intinya emang Orang-orang Flanders. bisa banyak bahasa itu penting buat di dressing roomnya Ya, Bayern karena pasti. kan apalagi Prancis itu harus bisa dikuasain karena sekarang ada Dayot Upamecano, Mathys Tel dan lain-lain dan itu salah satu alasan-alasan logis lah untuk kemudian memilih Kompany buat di Bayern musim depan. Kalau gue memandangnya sebenarnya lebih ngelihat ini ya, kan belakangan tuh pelatih muda muncul itu karena ide kan sebetulnya. Sebenarnya sama aja ketika kayak zaman dulu 20-an tahun lalu Jose Mourinho sebagai pelatih muda muncul gitu kan. Dia masuk ke Premier League ketika Premier League masih main 2 gelandang di tengah, terus dia main 4-3-3 dengan 3 gelandang. Gue superior di lini tengah karena unggul jumlah segala macam, dan dari situ dia mengembangkan gaya mainnya dengan cara menihilkan kemampuan lawan gitu kan. Itu menurut gue sama aja dengan zaman itu. Cuman sekarang bedanya adalah banyak pelatih-pelatih muda itu gayanya lebih proaktif sebenarnya, gitu kan. Salah satunya Kompany, gitu kan. Maresca yang tadi kita bahas di Chelsea itu sebenarnya gitu juga, gitu. Nah, jadi gue ngeliat tadi kayak dibilang Reza adalah kenapa kemudian memilih pelatih muda, karena mereka kemudian ngelihat idenya. Ide yang bakal dibawa nih seperti apa sih? Oke, secara result musim kemarin Vincent Kompany degradasi gitu kan. Cuman mungkin ada pertimbangan lain kayak misalkan gaya mainnya sebenarnya bagus gitu, cuman eksekusinya berantakan karena mungkin pemainnya nggak cukup bagus kualitasnya untuk mengeksekusi ini gitu. Gimana kalau kemudian ide ini kita transformasikan ke pemain-pemain Bayern yang kualitasnya lebih bagus gitu. Bisa jadi ada model pemikiran kayak gitu di backroom staffnya Bayern dari Max Eberl dan kawan-kawan gitu loh. Jadi itu yang gue lihat sebenarnya. Nah sekarang ujiannya adalah gimana misalkan kalau pelatih-pelatih yang punya ide ini diuji di tim gede dengan span satu musim liga gitu ya. 34 pertandingan, 38 pertandingan kita lihat. Karena kan balik lagi yang namanya liga itu kan bukan bicara soal ide permainan doang, tapi bagaimana lo beradaptasi gitu kan. Kalau lo cuman punya satu gaya, terus kemudian lo dapat masalah dan lo masih pakai gaya yang sama dan tidak memberikan solusi, itu bahaya juga gitu. Nah, itu kemudian gue ngeliat di kasusnya Enzo Maresca musim kemarin di Leicester City gitu. Itu dia tuh unggul 17 poin loh. Leicester City di puncak klasemen itu hilang 17 poin itu keunggulan, dan sempat mereka hampir nggak lolos otomatis gitu ya karena karena kekejar poinnya itu. Salah satu yang jadi masalah adalah Enzo Maresca idenya bagus, tapi dia kurang bisa beradaptasi kalau misalkan bermain 38 atau lebih pertandingan menghadapi berbagai macam situasi. Gayanya itu terus yang dipakai. Nah, kita pengen lihat juga Vincent Kompany di Bayern bakal menghadapi masalah yang sama apa enggak? Karena di Burnley itu dia hampir kayak begitu terus gitu soalnya. Karena kalau ngomongin soal pemain muda gitu ya, mungkin yang menarik karena mereka ada sisi mereka punya ide segar ya, mungkin unpredictability yang mereka punya gitu ya, yang mereka bawa gitu kan, sama mungkin relevansi, mereka tahu situasi sekarang dan nggak terlalu nggak terlalu pakem lah sama skema yang udah ada, sehingga orang udah tahu gimana juga gitu kan. Nah jadi tapi dua ini kan masih digabungkan nih dengan berbagai adaptasi yang terjadi di tim juga, dengan skuad yang ada gitu. Nah, Kompany ini sebelumnya di Burnley.
Ya. Sekarang dia di FC Bayern dengan walaupun maksud gue oke, boardnya baru, tapi pemain di situ enggak gitu. Yang setoksik-toksiknya dibuang pun, kebijakan transfer yang nanti baru pun yang semakin sesuai dengan kebijakan mereka. Ya FC Bayern dengan apa ya, karakter sendiri, dengan fans mereka sendiri, dengan segala ekspektasinya gitu. Menurut lo gimana dia beradaptasi nanti? Yang pasti di awal nih ekspektasinya nggak boleh tinggi karena kan company Nggak seperti boleh yang kita bilang. tinggi? Karena ini harus dicatat Poin. juga bagi company, ini adalah sesuatu yang aneh dan gila menurut gua. Karena Burnley ketika di laga terakhir Premier League pun ada interview bersama dengan Vincent Kompany bagaimana musim depan, apa yang akan dipersiapkan untuk musim depan. Kepala dia, otak dia semuanya udah ada di Burnley dan tawaran ini menurut gua gila sih ketika akhirnya datang, dan itu hanya bisa datang ketika ada 8-9 pelatih yang menolak Bayern. Artinya kan dia pilihan 9 ke 10, lu mau berharap apa gitu? Kok lu bisanya terdegradasi di Premier League, dapat hadiahnya melatih tim terbesar di Jerman. Availability. Ya kan itu kan sesuatu yang aneh sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang company sendiri, ini kesempatan emas buat dia untuk kemudian membuktikan diri, kesempatan yang mungkin di semesta lain nggak akan datang gitu. Dan yang pertama harus dia benahi adalah bagaimana memenangkan ruang ganti. Itu pasti buat di tim besar kayak Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona, Manchester United juga. Jadi nyari temen dulu ya, lah. benar. Dan memang ketika dia masuk sebenarnya impresinya sudah sedikit negatif dengan bagaimana Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, para dedengkotnya Bayern ini nggak yakin sama dia. Nah itu yang harus bisa dia menangkan dulu. Kalau dia bisa memenangkan hati dari board Bayern, kemudian juga pada akhirnya bisa mengambil hati para pemain senior kayak Thomas Müller, Manuel Neuer, ini bisa jadi sesuatu yang bagus buat dia. Tapi masalahnya adalah seringkali ketika lu pernah main atau melawan dengan orang yang sekarang lu latih ini nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi kan kayak Vincent Kompany sama Thomas Müller secara pengalaman kan sebenarnya nggak jauh beda gitu kan. Nah itu yang bakal agak tricky sih, bagaimana lu menangani pemain yang dulu juga sama lu main bareng. Nah itu yang agak berat sebenarnya. Frank Lampard nih. Dan memang harus ada peran dari board juga untuk kemudian menyingkirkan pemain-pemain yang rasanya sudah habis di Bayern itu. Yang penting karena dari bagaimana ngobrol dengan Thomas Tuchel sebelumnya, dengan Ralf Rangnick sebelumnya, semuanya bilang kalau emang harus ada overhaul di squad mereka untuk kemudian bisa jadi Bayern yang baru. Bukan Lampard, ini Villas-Boas situation. Villas-Boas. Ya, tapi Villas-Boas itu kasusnya adalah dia tuh nggak bisa mengambil hati pemain-pemain seniornya. John Terry, Didier Drogba, Frank Lampard, itu emang dari awal mereka udah antipati. Cuma sebenarnya kayak begitu tuh sesuatu yang wajar. Jadi gini, kalau misalkan lu jadi manajer ya, terus kemudian level apapun deh pekerjaan, gak usah manajer sepak bola gitu, lu datang jadi manajer dan lu baru, dan di situ ada orang yang lebih lama, itu sebenarnya lu harus agak sedikit pragmatis gitu loh, karena untuk bisa berbaur, at least itu dulu sebenarnya lu harus bisa berbaur itu dulu. Jangan tiba-tiba lu kemudian meskipun lu berbaur ya. Gini loh maksudnya, meskipun lu punya kapabilitas gitu ya, punya kapabilitas, terus kemudian lu ngerasa gue punya bisa ketok palu di sini gitu ya. Bukan berarti kayak lu langsung ya I'm the boss segala macam, lu ngatur segala macam, enggak, lu harus sedikit pragmatis gitu. Lu harus bisa berbaur segala macam. Karena balik lagi kalau menurut gue memanage manusia itu sesuatu yang sulit gitu. Enggak, karena tiap orang itu perilakunya atau attitude-nya beda-beda gitu. Nah, itu menurut gue yang harus dilakukan Vincent Kompany pertama kali gitu. Jadi nggak peduli seberapa proaktif taktik lo, tapi kalau misalnya lo nggak bisa berbaur, itu biasanya susah gitu untuk menerapkan taktik gitu. Ya ini menarik ya. Dan ya tadi kan kalau secara tersirat nyampein sebenarnya secara harusnya jangan terlalu banyak berharap dulu nih gitu. Tapi apakah FC Bayern bisa tidak berekspektasi bahwa Kompany akan langsung meraih juara atau tidak? Nah itu pertanyaannya ya. Kita akan lihat nanti jawabannya seperti apa. Dan ya segimanapun Bayern dibilang lagi krisis kayak nggak juara pun, kalau ngomongin soal Champions League sih mereka masih sampai semifinal tuh dan tetap mengalahkan tim saya. Aduh, undiannya ke situ lagi. Saya udah khawatir itu sebenarnya ya. Tapi kalau ngomongin soal Champions League, ini akan segera hadir perwakilan dari Jerman, bukan Bayern, karena ada di sebelah sini lawan Madrid akan menghadapi Borussia Dortmund. Real Madrid akan mencoba meraih gelar juara ke-15-nya atau Dortmund kedua berarti ya? Ya. Kedua, dan ini final ketiga berarti. Ya kan? 3 gak sih? Kan
yang ngelawan Juve menang. Kalah sama Bayern kan kalau nggak salah. 2002 pernah gak sih? Oh itu Bayern Munchen sama Leverkusen yang final ya, sama kalah ya. Iya, makasih Gerhan. Jadi ini final ketiganya dan kita akan lihat ya, ini akan jadi perpisahan yang manis bagi Royce atau Kroos di segmen 2. Still on Box to Box Football Show. Dan sekarang segmen kedua kita menambah satu personil karena dia sudah meluangkan waktunya di tengah skripsi yang padat banget itu loh katanya. Sibuk. Silakan Den Bagus. Nah tapi sebelum itu sebelum kita ngomongin soal final UEFA Ngomongin skripsi Champions dulu. League. Ya. Wah itu lama banget bro. Gak cukup nih. Gak cukup nih. Nggak, coba dong lo ngasih selamat dong ke Barcelona Femeni yang kembali meraih gelar juara back to back UCL. Ya, selamat untuk Barcelona Femeni ya. Tolong ajarkan tim pria kalian bagaimana cara meraih trofi. Selamat. Bagus. Tapi kan Madrid cewek kurang. Madrid cewek emang karena baru berdiri. Baru berdiri. Oh, nggak tahu juga Baru lo, ngikutin beli juga. itu bukan berdiri, beli. Oh ya beli sih lebih tepatnya beli. Bukan berdiri. Beli. Kita baru kita Sosio Lu warga Madrid lo. Sorry ya ini saya Warga Madrid. Gua enggak. Kami. kami. Pantes telat nih dari Madrid tadi datangnya. Ya maksudnya kami kalau di divisi wanitanya sepak bola wanitanya emang Divisi wanita. masih berdiri masih berdiri baru berdiri sebagai Real Madrid Femeni. Tadinya duduk tidur. Enggak juga dong, enggak maksudnya. Tapi ada beberapa contoh besarnya kok di Piala Dunia kemarin. Olga yang ngangkat piala Siapa? juga kan. Olga siapa? Sandra Olga. Beda Olga Carmona. kan yang nyetak gol di final itu kan pemain Madrid. Ya udahlah, chill aja. Mau pemain Barcelona banyak tapi yang nyetak gol Madrid. Chill aja kita low key keep it low. Yang angkat piala ya. Tapi kan MVP-nya bukan itu, MVP Barcelona Gak tuh. peduli MVP, yang penting nyetak gol siapa men. Yang bisa ngebawa final tuh siapa lawan Inggris di mana ada Greenwood, bukan Mason Greenwood ya. Sepp. Ada Greenwood, ya Sepp abis itu. Yang lihat pertama Alex Greenwood, menarik juga pilihan lu. Oh iya. Gue main Dari FIFA semua ada tim wanitanya juga kan di FIFA. Oh iya. Jadi yang penting tuh yang golin. Iyalah, enggak juga lah, ya udahlah. Iya kan Etana sama Alexia kemarin Ya, loh keren, cetak golnya. keren. Iya tapi yang sebenarnya membawa kalian bersini kan karena di sosmed juga ya ada romantisasi double standar ya menurut Oh gue. iya emang ada ya? Ada. Karena kalau buat lo juga yang dengerin Spiltak ya, mungkin kalau belum lo sudah dengerin episode yang mana nih? Udah tayang belum? Belum. Belum ya, belum. Iya. Akan tayang kapan? Jumat ya. Hari ini ya. Hari ini udah tayang. udah tayang. Wah, lu beda podcast ya lu. Berdua gak kompak nih. Ada masalah apa, Bro? Tapi lu bisa dengerin Spiltak juga katanya lah ngomongin ada fans Madrid yang sangat double standar nih soal romantisasi Royce nggak perlu lu bilang. Tapi Kroos lu gituin. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Enggak gini, itu kan permasalahan awalnya gara-gara di Twitter ya sebenarnya. Terus habis itu Bang Rossi gue quote retweet. Melunak. Tadi dulu, dengerin dulu. Awalnya nggak Melunak gini. di awal, tenang aja. Kayaknya nggak gini deh. Lu tadi bro. Karena di Twitter bro, wait, let me tell something dulu. Oke. Karena di Twitter kan, terus dan waktu itu sebenarnya jujur aja, gue lagi ke bawah suasana, gue kaget Toni Kroos tiba-tiba pensiun men, gitu. Karena yang kalau misalnya kita ngeliat di berita, mungkin fans Madridista juga tahu ya, yang lebih buat memperpanjang kontrak itu sebenarnya lebih Toni Kroos dibanding Luka Modric sebenarnya. Karena Luka Modric tuh masih ada permasalahan kontrak, abis itu pengen playtime dan lain-lain. Nah Toni Kroos tuh sempet emang dari awal musim ragu buat melanjutkan mainnya, tapi tiba-tiba kok dia bilang akan pensiun bahkan setelah Euro kan. Jadi gue tuh kayak sedih, jujur kaget dan shock gitu. Maksudnya kayak Gimana kok sedihnya? tiba-tiba bisa sampai final. Nggak usah diperhatiin gitu. dan iya gue nge-tweet kan, gue bilang enggak, kita harus menangin UEFA Champions League ini buat Toni Kroos. Padahal waktu di podcast gue bilang fuck romantisasi kan gitu kan. Iya, Fuck memang. romantisasi Marco Reus gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir, sepertinya memang lebih deserve romantisasi Toni Kroos dibanding Marco Reus. Kenapa? Buat apa meromantisasi pemain yang gagal juara? Lebih baik meromantisasi pemain yang emang yang udah jadi legenda, ngebawa Piala Dunia Jerman, pernah treble sama Munchen, ya kan? UCL ini kalau menang 6, ngalahin Barcelona tuh trofi ininya UCL-nya kan? Nih, enggak. Bayangin ya nih, lo diinvalidasi pengen meromantisasi sesuatu kan ya. Iya, Kan parah semua orang banget kan punya hak ya. Iya. Sama gini nih, gue mau ngasih tau lo ya. Nggak, Ya. gila lo. Nggak, gini gue mau ngasih tau lo. Gue netral ya, gue mau ngasih tau lo. fine, ya, Kasih ya. gue Tapi kesempatan gua dulu nanti ya. gua mau nambahin lagi, Oke, gini ya.
banyak orang ya, banyak fans bola netral pengen Lionel Messi juara Piala Dunia. Yes. Kenapa? Karena dia gagal. Iya, terus selesainya terakhirnya Gua pensiun nggak jadi. Iya, lu kan Ronaldo. Maksud gue banyak orang ya untuk menuntaskan quest dia sebagai pemain bola juara Piala Dunia. Sama kayak Royce dong. Justru karena Kroos udah sering. Jadi kalau kalah sekali juga nggak apa-apa deh. Tapi Royce sayang nih kalau enggak. Itu logikanya dong. Gimana, lu setuju nggak? Yang pertama sih Toni Kroos buat apa diromantisasi, karena kan udah 5 kali dong. Nah itu makanya Apa udah yang mau, banyak. apa yang mau kemudian Udah jadi banyak. hal yang kemudian membuat orang sedih. Kurang, Yang iya. dia kalah pun Satu. udah punya 5. Bener. Beda sama Marco Reus. Nah. Marco Reus itu selama di Dortmund trofinya itu cuman DFB Pokal 2 Iya. sama Super Cup. Mirip Sama trofi Liga Champions. Toni Kroos juga banyak ke Toni Kroos. Bener. Nah, Jangan lupa suka pada cedera. Oh iya, Suka cedera sebelum turnamen negara. Piala Dunia 2014 termasuk. Iya, Jadi termasuk. kenapa kemudian muncul romantisasi Marco Reus? Karena orang tuh sebenarnya kasihan pada awalnya. Tuh. Dengan Awalnya Marco Reus. Kayak Messi, Tar Messi dulu. World Cup, tapi Wait, World Cup. Tar dulu. Ya, tar dulu. ya, fine. Jadi sebenarnya ini kesempatan terakhir buat Marco Reus meninggalkan legasinya di Dortmund. Nah. Dengan satu Yes, trofi fine, Liga fine. Champions yang menyejajarkannya dengan legenda di tahun 90-an. Karena kalau Marco Reus tidak menang di sini, Dok, dia hanya akan diingat sebagai pemain-pemain teman-teman, pemain-pemain jago. Oh iya. Jadi dia hanya akan ingat sebagai Iya. rekannya Haaland. Mas-mas rambut Panco, kuning. Panco Alcacer. Iya, Iya kan? Mas-mas Akhirnya, rambut rekannya blond. Robert Lewandowski Ya. gitu kan. Iya benar. Ada komentar nggak sebelum kita balik ke Waldo Ya, nih? gue ngasih perspektif aja nih Do ya. Ya. Meskipun Keroyokan lu mampus. kan semuanya gini nih. Pokoknya nih demi akhir yang indah dari seorang Iyalah. pemain gitu kan, kita harus ngasih UCL. Jurgen Klopp. Cuman Karabau. Itu Iya. doang Tapi udah. paling nggak ada. Paling nggak ada. Cuman Paling kan nggak maksud gue legasinya nggak hilang kan. Tetap sebagai pelatih yang dicintai oleh supporter dan pemain-pemainnya Betul. gitu loh. Jadi nggak harus jadi juara untuk meruntuhkan legasi atau romantisasi itu. Ya. Nih gue yakin pasti di komen ini apa sih Waldo, gak usah diundang lagi lo, mediocre banget lo, kardus. Fuck them man. By the way, Lu gue jangan bakal ngomong. fuck-fuckin orang deh. Gue Gue bakal gak suka nih bakal bahasa lu. Ini kalau tadi gue udah ngomong dari sisi Reus ya, gue tuh sebenarnya Reus Roy, lagi. sorry si Beltak, sorry. Oh, kita kan boleh ngomong ya kalau lu kesel ya. Iya, Lu boleh datang dan lu Marco ngomong. Reus, sorry, Marco Reus. Ini kalau kita tadi gue udah ngebahas tentang Marco Reus ya, gimana emang dia nggak perlu diromantisasi menurut gue. Iya, karena fairy tale story, ini this is real life man, come on gitu kan. Cuman yang gue keselin itu adalah gimana seluruh dunia emang mendukung Dortmund banget di final. Ya walaupun sebenarnya menurut gue sebagai Pede fans banget Madrid, lu gak juga kok. gue selalu sebagai fans Madrid selama di final emang Madrid tuh selalu nggak pernah didukung 100% sama tim-tim lain. Ih jangan so victim deh lu. Jangan so tau Dok. Oh ya iyalah gila. Fans Schalke pasti dukung Madrid. Iya aneh Oh, iya, banget Schalke. lu. Nah, tapi siapa sih yang dukung Schalke saat ini? Hasan Odrago lu gak tahu di FPL? Wah. Nggak tahu gitu. Jadi kayak Hitler ya udah. walaupun akhirnya ditata dukung Persigar. Siapa itu? Padahal mati di Garut. Hitler. Jangan Persigar jangan bahas Hitler weh. Ini ngeri banget ya. Yang enggak kan itu bercanda. Iya, Hitler gitu. Jadi kalau menurut gua ya apa ya bagaimana perspektif fans, ya udahlah nggak usah Madrid lah yang juara, udah Dortmund. Dari waktu kita final lawan Juventus banyak yang ingin dukung Juventus, dari kita lawan Atletico banyak yang bilang Atletico, banyak yang ini emang Liverpool namanya juga, klub Liverpool besar. juga. Liverpool juga banyak, ya cuman Madrid sama MU aja kan dia. emang namanya klub besar wajar diituin dan we love being underdogs nanti di final. Enggak, lo bukan Madrid underdog. Oh, we are underdogs. Oh, of course we are underdogs. We always being underdogs. Oh iyalah. Bro, dari sejarah Ngalahin City, Wait, dari ngalahin Bayern. keep it going. Ada satu Dari masa di mana Madrid underdog. Oke. Itu zamannya Jupp Heynckes lawan Juventus 98. Nah, itu underdog tuh baru. Bro, Wah, ini gila sih, ini potong sih. Real Madrid underdog. Every campaign Real Nggak Madrid masuk menang akal, UEFA Champions anjir. League dari zaman 2014 deh, yang lawan Atletico di final yang 92-48 Wah, itu deh. tuh masa ada Madrid Ronaldo tuh selalu di underdog? underdog, man. Masa Atletico Madrid Bro, underdog? lu bisa enggak serius. Ini gua enggak bercanda ya. Lu bisa lihat betting atau taruhan. Mungkin kalau tahun ini oke lah, fine. Mungkin Madrid agak lebih diunggulkan. Cuma Agak lebih diunggulkan. bro, every campaign we're still Enggak nih, underdog. agak Everyone lebih tuh perform 5149, besides us, man. 5545. Except us. Hah? Agak lebih, sedikit aja sedikit. Enggak Itu kalau di koran tabloid kalau sekarang agak lebih bener. 51-49 doang tuh berarti. Iya, Iya, kalau sekarang 55. menurut gua, kalau sekarang maksudnya Sebelumnya Atletico Sebelumnya Real gila. Madrid. Atletico Berapa bisa? because of what?
We won every year. Everyone hates us, man. Everyone hates Nggak gini, us. kalau because orang- we're so big. Nggak, gini, We're gini. dominated, bro. Kalau lu We're dominating. We dominated dong. Iya, Dominated right. kan gua kan udah dominated. ya nggak pakai R dong. Nggak We pakai we dominated. R dong. Jangan Ya, sorry, R. man. Gak apa-apa. Yang bilang nih Waldo gak sesuai Inggris lah nih. Gue koleksi komen-komen kalian by the way. Tenang aja gue catat. Buat apa? Gue public enemy man. Buat apa? Gue yakin gue public enemy man. Dicatat buat apa emang? Iya apa? Dicatat buat apa? Bukan gue catat maksudnya gue tangkap di ini. Ya. Iya. Nggak, maksud gue gini, sejak kapan lu kalau banyak yang benci itu membuat lu jadi tidak diunggulkan? Justru orang yang Bukan. biasa Iya. dibenci itu karena diunggulkan. Unggulan. Contoh, Everyone loves underdog story. betul. Misalnya Yes. MU juara terus zaman Ferguson, gue sebel. Makanya gue benci, ngerti gak lo? Iya. Banyak banget kayak gitu orang benci MU karena MU jago. Awalnya Iya. gitu loh. Nggak, gue Gitu loh. gue tuh bencinya karena ya they don't know us gitu. Kalau kata Kendrick kan they don't like us. Apa sih? Wow. Kok jadi Kendrick? Nggak, tapi lo maksudnya Enggak, maksudnya gini loh, kayak orang tuh Kalau tuh terlalu underdog meremehkan kan? Madrid gitu. underdog itu bukannya most hated loh. Iya, I know. Iya, beda. But sometimes orang tuh gak bisa ngertiin mana underdog and the most hated gitu loh. Iya. Nah buat Itu. lu Madrid underdog di final ini. Kalau di final ini enggak, kan makanya tadi gue bilang. Kalau di final ini enggak. Tapi final Kan tadi sebelumnya. gue bilang, kalau di final ini enggak. Final sebelumnya, Oh, final sebelumnya. Final sebelumnya Kalau final always sebelumnya underdog. Oh Liverpool. Yes, because Liverpool. Lawan. Oh, we got Mo Salah, we got Sadio Mane, is the best player in the world. Juventus, Atletico. Final Juventus, Atletico. Yes, Juve orang lebih jagoin Juve Ada dari Ronaldo Atletico. Juventus loh. semifinal Ada against Ronaldo Barcelona itu. 3-0. Paulo Dybala, gitu kan? Terus Real Madrid struggle against Bayern Munich. Bayern Munich ya semifinal. Bayern gua lupa. Munchen. Iya Bayern Munchen semifinal gak sih atau lawan Atletico gue rada lupa nih gitu. Correct me if Ya, I'm lu wrong orang ya. Madrid gimana? Correct me if I'm- gue kan Jakarta Timur. Bukan orang Madrid. 2 kali lawan Liverpool tuh gue nggak ngerasa Madrid ini loh underdog Eh, loh. apa- Khususnya yang kedua, Yang No, khususnya yang kedua menurut gue justru Liverpool lebih unggul, lagi gila banget. itu kan sebenarnya Gak sih yang sebelumnya sih gue bener ya. soalnya gue ingat Liverpool yang kedua ini kita nobar bareng Iya, di Tori, Tori. di Kuningan kan Shout out itu Tori Kaizoku. Di kata jadi biru. oh iya jadi dan itu bikin gue inget Waldo itu di sini tuh udah dari magang sampai jadi podcaster. Gue malu banget. Skripsinya tetap belum ya. Skripsinya belum Madrid udah mau jadi juara 2 kali ya. kali, ya. Udah 2 kali ke final. Astagfirullah. Ini gue jadi inget kan maksud gue enggak tapi Banyak juga ya. yang Iya, iya. yang kedua itu menurut gue underdognya bukan Madrid justru malah Liverpool walaupun Masa? di final itu Courtois tampilnya gila banget Iya, ya. iya. Berapa kali tuh save gitu Iya. tapi itu menurut gue emang mereka menargetkan untuk cara main kayak begitu karena Yap, yap. tahu gitu kan ada banyak pemain yang punya dinamisme bagus. Fede Valverde itu bagus banget Yes, di of course. di apa pertandingan tersebut. Terus gitu loh. dipikir-pikir ini, maaf ya gue ketika itu kepikiran si Waldo ini nggak skripsi lama juga ya. Chelsea ganti pelatih 3 kali loh. Iya, emang. Udah ya. Enggak, Madrid masuk final lagi. Gue tuh berusaha mengingat gue ketemu Waldo kapan ya pertama kali jadi magang. Oh iya, magang pertama kali itu final itu. Lu tau, Casemiro lagi juara Madrid sampai juara FA. Iya, masih belum kelar. Final Liga Iya, belum enggak. Parah banget. Itu Jose lu masih di mana ya? Jose lu masih di mana tuh? Gue inget soalnya di Tori itu dia ngelantai ngemper Iya. gini dia. Gitu stres banget. Gila, kita belum kenal Jai Edzes gitu. Belum ada, iya belum ada. Nasir Hapner. Gila nih orang. Ya Nabil ya ini jadi contoh ya Nabil ya. Iya, iya. Dan kayak gue. Tapi Terzic udah membaca bukunya Ancelotti. Quiet Leadership. Nah, Ya, tapi gue cukup suka sih sama Terzic. Maksudnya Wah. dia ngomong bukan suka. Melunak Bukan nih. suka ini dong. Dia ngomong juga kan, apa 8 kali Real Madrid juara di final selalu menang ya kan. Kita bakal bikin kekalahan di rekor. Maksudnya mereka mau ngancurin rekor Real Madrid. Jadi gue kayak oke, this guy quite interesting gitu loh. Kita lihat aja di final gitu maksud gue. Iya, Dan emang menurut gue Madrid lawan Dortmund ini selalu entertaining ya. Iya menarik karena emang Madrid pun sendiri juga sulit banget kalau ngelawan Dortmund. Jadi gue ngerasa di final lawan Dortmund ini bukan ini mah easy W lah gitu. Enggak, ini emang pasti sulit. Madrid tuh musim ini udah berapa kali tadi tuh? Udah sering banget musim ini tuh campaign-nya tuh UCL-nya ketemu tim Jerman. Union Berlin di fase grup. Abis itu RB Leipzig ya benar. Abis itu Bayern Munchen sorry. Abis itu Borussia Dortmund di final gitu. Jadi ini lumayan menarik sih tentang campaign Real Madrid di UCL musim ini gitu. iya, gue sih yakinnya Eintracht Frankfurt dan juga Shakhtar Donetsk ya yang kayaknya Oh itu ya. begitu berpengaruh nih kalau misalnya hasil Champions-nya seperti apa nih hasil finalnya. Jadi kalau Shakhtar lolos kalau Madrid juara. Ini lolos ke ini berarti ya ke Terus ke Champions League ya. League langsung ke yang
fase akhirnya nggak usah kualifikasi. Karena koefisien Liga Ukraina persis di bawah Austria. Jadi kalau mereka lolos, mereka bisa lolos kalau Madrid juara. Sedangkan kalau Dortmund juara, Frankfurt ini lolos karena Dortmund lolos ke UCL pakai jatah juara bertahan UCL. Iya. Nah, jadi ada kepentingan dari situ tuh. Sisanya ya yang lain sih ini pendapat lu doang sih, Dok. Udah pasti dukung Dortmund belum tentu juga menurut gue gitu. Gimana Sa menurut lo soal Madrid Dortmund ini terkait soal underdogs most hated gitu. Sepakat nggak lo sama Waldo? Menurut gua ini salah satu final di mana Real Madrid jadi unggulannya paling jauh lah. Ibaratnya bahkan dari 10 tahun terakhir ya. Ini jadi final di mana Real Madrid paling diunggulkan. Gue setuju sama Waldo soal itu, Ya kan? tapi yang sisanya gue gak setuju. Apa? soal Real Madrid jadi underdog gue gak setuju karena lawan Liverpool kedua gue sebagai fans Liverpool ya gue juga udah menerima kekalahan sebelum pertandingan gitu. Kayak ketika lu bertemu dengan Real Madrid di babak final di Liga Champions ya kekalahan itu sangat besar peluangnya dan menurut gue Real Madrid tahun ini ada di situasi yang agak beda. Bagaimana mereka menghadapi Dortmund yang kita tahu di Bundesliga aja nggak meyakinkan, peringkat kelima dengan skuad yang bisa dibilang mewah di Bundesliga dan Edin Terzic yang sepanjang musim digaungkan untuk keluar ternyata bisa membawa ke final Liga Champions. Ada sihir hitam yang bisa membawa mereka bisa sejauh ini karena secara performa juga nggak meyakinkan. Gue nggak bilang Madrid meyakinkan, tapi Dortmund lebih nggak meyakinkan di babak 16 besar ketemu PSV. Misalnya mereka sudah unggul kemudian Luuk de Jong itu kena mistar apa kalau nggak salah atau sundulannya miss di menit akhir. Terus ketika di babak 8 besar lawan Atleti sempat ngebalikin di Signal Iduna Park, kemudian dibalikin lagi sama Atleti sebelum ada Sabitzer masterclass di 20 menit terakhir. Kemudian di babak semifinal itu kan PSG 4 kali kena tiang dari 2 leg ya. Jadi nggak meyakinkan sebenarnya Dortmund secara permainan dan menurut gue sih ini jadi apa ya situasi yang sebenarnya sudah lazim bagi Dortmund dan itu yang bisa mereka ambil advantage ketika di babak final gitu. Jadi menurut gua Real Madrid bakal tetap diuntungkan tapi masih ada peluang sih buat Edin Terzic bawa juara. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya tim Dortmund yang ke final 97 sama si Otmar Hitzfeld, terus kemudian Jurgen Klopp 2013 gitu kan sama sekarang Terzic. Sebenarnya timnya Terzic ini yang paling katakanlah paling caur gitu ya gitu. Karena gua tuh inget 97 itu kan ngalahin tim gue ya di semifinal tuh ngalahin Man United tuh 1-0 kalau nggak salah. Itu gue inget banget tuh, gue masih ngebahas ini di antar jemput menuju rumah ke sekolah gue nih di Cipete di SD gitu. Jadi gue berharap bahwa Man United bisa kok menang lawan Dortmund. Terus kemudian gue diingetin itu tuh isinya ada Paulo Sousa gitu, ada Andy Moller, ada Matthias Sammer di belakang gitu. Itu is penuh sama legend lah. Terus kemudian di final kita ingat ada cerita di mana Paul Lambert itu marking Zinedine Zidane, main marking kayak Park Ji-sung marking Andrea Pirlo gitu. Itu salah satu lore paling terkenal lah dari final tersebut gitu. Nah, gue pengen tahu sebenarnya kalau misalkan tim Dortmund ini ada nggak yang bisa disamain atau dibanggain sama final sama Dortmund 97 itu kira-kira Za? Gua humble sih. Gue hamil sama Sanchez. Iya kalau ada satu hal yang bisa ngebawa mereka sejauh ini yang pertama duet Nico Schlotterbeck sama Mats Hummels itu defensive masterclass lah lawan PSG di 2 leg. Dan kemudian kalau ada satu sosok yang menurut gue underrated sebenarnya Julian Brandt ya. Karena Brandt tuh jadi sosok yang benar-benar beda lah di lini tengahnya Dortmund. Karena Dortmund kan harus dicatat juga ditinggal oleh Jude Bellingham. Kalau kita ingat tahun lalu Jude Bellingham gendong. Jude Bellingham itu mainin 3 peran di Dortmund. Jadi satu pemain mainin 3 peran. Defense, mengalirkan bola, box juga kemudian juga finishing juga. Nah ini kan ditinggal oleh sosok yang besar gitu ya. Dan Julian Brandt bisa menggantikan seenggaknya peran kreatifnya di lini tengah dan dia jadi satu-satunya sosok yang bisa diandalkan di tengah karena Felix Nmecha, Sabitzer itu semuanya angin-anginan, termasuk Emre Can dan juga Salih Özcan. Jadi menurut gua selain Nico Schlotterbeck dan juga Mats Hummels yang bisa membawa Dortmund sejauh ini si Brandt sih. Kalau Karim Adeyemi menurut lu gimana? Adeyemi cuman makan fufu dia jadi jago lari. Fufu. Iya, fufu. Ya tapi sebenarnya gini, kan namanya final ya, namanya final Champions League. Mau gimana pun tetap aja gue ingat katanya Pep ke anak asuhnya waktu persiapan menuju final Champions di musim mereka treble. Itu musim lalu kan ya?
Musim lalu Musim lalu kan iya benar. Sampai lupa gue. Dia bilang, lo kalau main di final Champions League itu pasti uncomfortable gitu ya, walaupun lo lebih diunggulkan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi dia ngomong gitu, konteksnya adalah yang akan dihadapi itu adalah Inter Milan. Walaupun kalau secara ya mungkin secara kedalaman skuad ya dan perjalanan City jelas lebih diunggulkan, mereka juga on the way to treble gitu. Yap. Tapi kita juga ingat bahwa Inter Milan juga sebenarnya di musim lalu juga dikdaya juga gitu ya. Maksudnya mereka juga walaupun kata orang pathway-nya lebih enak, bagannya lebih enak, tapi tetap aja mereka menang meyakinkan dan sempat ada winning streak juga cukup panjang gitu. Jadi sebenarnya ketika Inter lawan City di final ya emang ini tim yang lagi on fire gitu sebenarnya dengan pemain-pemain yang juga bagus gitu kan. Cuman perlu digarisbawahin juga Internya Simone Inzaghi itu emang salah satu tim paling proaktif di Europe. Dalam 2 musim terakhir gitu. Maksud gue ketika Pep ngomong gitu, apa karena lawannya Inter? Nah sekarang kan Dortmund yang tadi Reza sendiri bilang ya, emang dan mainnya caur gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita harapkan gitu? Apakah ini akan menjadi Porto Monaco gitu misalnya 3-0 gitu dengan hasil yang lebar gitu menurut lo? Gue sih ngerasa nggak mungkin ada hasil gede ya. Gue ngerasa ya satu sisi di atas 2 gol gitu nggak? Satu sisi fans Madrid selalu pesimis sebenarnya jujur. Cuman lu Madrid kok pesimis? Pesimis Madrid. Arsenal pesimis disalahin. Madrid pesimis. Madrid pesimis tapi juara. Arsenal enggak, gue nggak ngomong itu ya. Iya. Apa lanjut? Kalau gue ngerasa ada salah satu taktik Dortmund yang menurut gue lumayan menarik waktu lawan Paris Saint-Germain menurut gue. Mantau banget dan nih. Itu asisten Ancelotti ya mas? David Ancelotti dong. Dan itu menurut gue cukup bisa dilakukan sama Dortmund kalau ngelawan Madrid, karena Madrid juga sempat kesulitan lawan RB Leipzig dengan taktik ini. Yang gue lihat tuh Dortmund itu suka banget ngelakuin overload midfield di bagian lini tengah. Itu buat maksa Madrid tuh buat mainin di sisi sayap. Cuman permasalahannya yang harus digarisbawahi, Dortmund ini harus bisa mengcover daya ledaknya Vinicius Junior di situ. Karena of course lu memaksa pemain sayap buat lebih kreatif, berarti otomatis lu ngasih kebebasan Vinicius. Karena Leipzig waktu itu round 16 ya? Ya 16 besar. Leipzig itu waktu round 16 mereka tuh benar-benar overload, ngerapetin banget sehingga Jude Bellingham tuh benar-benar hampir nggak bisa bergerak sama sekali, berkutik sama sekali gitu. Dan ini juga yang dilakuin sama Manchester City sebenarnya waktu pas lawan Madrid di quarter final kemarin. Bagaimana mereka tuh ngelakuin overload di bagian lini tengah, Madrid benar-benar nggak bisa ngelakuin lini serang dan lain-lain. Vinicius selalu di cover sama Walker. Nah permasalahannya Dortmund bisa ngelakuin hal itu, tapi ada nggak nih yang bisa ngejagain Vinicius di bagian sayap? Dan juga Ancelotti, walaupun lu bisa ngeliat permainannya pakai 4-4-2 diamond, dua striker Vinicius dan Rodrigo. Waktu lawan City di leg kedua, dia punya formasi baru, dia masukin 2 double winger. Ya sebenarnya Vinicius striker tapi mainnya ke sayap-sayap juga, drive wide lah dia tuh. Jadi punya 2 winger, yaitu Rodrigo dan Vinicius. Nah, of course di situ sisi kanannya emang kosong banget karena emang Madrid lebih mengkreativitaskan di bagian sisi kiri gitu. Itu yang harus dimanfaatin sama Dortmund buat bisa ngantiin daya juangnya Real Madrid. Dan gimana cara Borussia Dortmund menurut gua ngelihat cara menyerang, sebenarnya punya similar way dengan Real Madrid ya. Dortmund itu kan formasinya 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 ya seingat gua. Kalau misalnya lagi megang bola tuh mereka terkadang jadi 3-4-3. Madsen tuh salah satu pinjamannya Chelsea ya. Madsen itu pinjaman Chelsea di left back, dia tuh selalu jadi inverted. Jadi makanya tadi gue bilang jadi overload midfielder. Dan si Ryerson tuh right back. Ryerson itu selalu mensupport Jadon Sancho di sisi kanan. Makanya kemarin tuh PSG tuh kenapa suka keteteran sama Sancho, karena ada opsi dia Ryerson overlap dan lain-lain. Nah, secara menurut gue secara permainan Dortmund ini juga lumayan menarik. Dari permainan itu lumayan proaktif. Cuman ya itu tadi bakal ada menurut gua game bakal decided by some substitutes, kayak Ancelotti biasa lakuin, gimana Camavinga masuk, Modric masuk gitu kan. Misalnya Kroos udah nggak bisa berkutik karena di pressing sama midfielder. Karena ya tadi gue bilang Dortmund bakal overload midfielder, ini bakal ada duel di tengah di sini. Pasti. Jadi kalau Kroos udah skakmat, oke, masukin Modric, kita buat tambah directness ke bagian tengah nih buat drive through ke dalam kotak penalti. Atau mungkin bisa lagi kayak Joselu kan, from Stuttgart juga kan, mungkin jadi bisa unsung hero-nya Real Madrid juga gitu. Jadi tentukan dari adjustment ya, substitution gitu menurut lo. Gimana Zak menurut lo? Gimana pertandingan berjalan? Joselu Hannover gak sih?
Enggak, lahirnya di Stuttgart. Oh, Lahirnya di Stuttgart, di mainnya Jerman. mainnya di Hannover tadi. Mainnya Hannover ya. Oh tadi dia bilang kelahiran Natasha Germania, sekarang lu kelahiran Jose lu tahu Jose lu, gitu. iya. Oh, pengen masukin itu. Iya, udah mikirin. Gimana? Previewnya Kalau nih. menurut gua sih kunci buat Dortmund bisa menang adalah bagaimana space antara dua back tengah dengan penjaga gawang. Karena kita tahu Vinicius dan juga Rodrigo ini bisa membuat nothing menjadi something dengan sendirinya gitu kan. Jadi itu yang bakal penting, gimana cara jaga jarak, space in between juga bagus. Itu Madrid main di sana, ada Jude Bellingham. Jadi memang kuncinya adalah siapa aja yang ada di dua back tengah, dua back sayap, dan juga satu gelandang bertahan. Nah untuk dua back tengah gue rasa udah pasti kan, Nico Slotterbeck dan juga Mats Hummels. Dua back sayap udah hampir pasti, Julian Ryerson dan juga si Ian Maatsen. Tinggal masalahnya adalah di gelandang bertahan. Ini Emre salah Can ya satu biasanya? beberapa pemain bisa main di sana. Ada Salih Hoshan, ada Emre Can. Tapi ini masalah yang sebenarnya sudah berlarut-larut sih di Dortmund. Karena ada sedikit kebatuan juga di awal musim dari Edin Terzic yang nggak mau datengin Edson Alvarez yang akhirnya ke West Ham United. West Ham ya. Sehingga akhirnya tidak ada sosok gelandang bertahan murni di sana. Dan ini agak tricky sebenarnya. Karena kalau lu main Emre Can ini sering banget overthinking di laga-laga penting. Dia sering merasa dirinya adalah sosok pemain yang hebat sehingga melakukan banyak hal dengan tidak semestinya. Tapi kalau Salih Hoshan secara kualitas jauh di bawah. Jadi ini tidak ada pilihan sebenarnya. Jadi menurut gua yang mungkin bisa dilakukan oleh Dortmund untuk penyesuaian di laga final adalah double pivot di sana. How about Sabitzer? Ya jadi double pivot pada akhirnya antara Emre Can dengan Sabitzer, dan Brand didorong sedikit ke depan di nomor 10, atau memang nanti Salih Hoshan dengan Emre Can agar secara jarak tuh nggak terlalu jauh antara gelandang sama si back tengahnya Dortmund. Karena selain yang harus dilindungi adalah space di belakangnya garis pertahanan, space antara gelandang sama back ini juga sering dieksploitasi sama Real Madrid kan lewat tendangan-tendangan jarak jauh mereka. Iya. Berarti sebenarnya pertanyaannya menarik sebenarnya, tadi kan sisi sentral sebuah ya. Berarti kan sebenarnya battle sesungguhnya itu kan ada kemungkinan di sisi sayap ya. Gue pengen tahu sisi sayap mana duluan yang bakal mati. Gitu. Karena tadi gini, sisi kirinya Madrid itu bisa di double antara Rodrigo sama Vini, ya kan? Sebenarnya itu bisa bikin Ryerson yang ada di sisi tersebut, ya kan? Lebih leluasa. Enggak, justru kepin di belakang. Jadi nggak bisa support Jadon Sancho di depan. Oh, iya. Ya, Kelop. ya kan saya dia kekunci di situ gitu loh. Itu bisa mati karena gue sih ngebayangin mungkin tengah bakal dibiarin sama Ancelotti, dia akan main di sisi sayap. Ada dua orang di sisinya Vini, sisi kanan diserahin sendirian sama Fede Valverde kayak final terakhir di lawan Liverpool gitu loh. Nah jadi sebenarnya battle tuh menurut gue justru bakal ada di sisi sayap gitu. Nah yang paling menarik adalah kalau misalkan sisi sayap itu udah dimenangin, berarti kan yang harus dijaga adalah kehadiran dari second line sebenarnya ya. Jude Bellingham biasanya kayak begitu. Walaupun kalau itu mati berarti ada Jose Lu di situ. Jadi mungkin malah jangan-jangan dua-duanya dimainin barengan tuh. Satu yang bisa finishing, satu yang bisa hadir dari second line segala macam. Nah, pertanyaan menarik lainnya, Dok. Kan gue tahu sepanjang musim ini pilihannya tuh sebenarnya bukan menduetkan Kroos sama Modric kan sebenarnya, karena kalau mereka main berdua di sistemnya Ancelotti yang sekarang itu malah nggak works. Karena udah kebaca juga. Iya kan? Udah kebaca juga. Jadi kan pasti tuh pilihannya either mainin si Toni Kroos duluan atau Modric duluan, bukan dua-duanya karena sering dua-duanya nggak works itu. Nah, siapa yang bakal lebih punya peluang untuk jadi pembeda, Kroos apa Modric? Wow, oke. Jangan romantisasi lagi. No. Ini secara kebutuhan ya. Karena menurut gue ini cukup sulit. Karena dua pemain ini role-nya berbeda ya. Nah, menghadapi Dortmund. Iya. Menghadapi Dortmund yang begitu. Karena menurut sepanjang musim ini Kroos tuh selalu jadi pilihan utama, selalu jadi starting line up-nya, maksudnya starting 11-nya. Sedangkan Modric tuh selalu jadi super sub malah gitu. Karena ya di saat berbagai contoh banyak kok kayak El Clasico yang pertama, jilid pertama yang Jude Bellingham nyetak 2 gol. Itu gimana Toni Kroos bisa di press abis sama Gavi dan juga Fermin, ngebuat kreativitas lini tengah menurut gue mati. Karena Toni Kroos benar-benar bukan pemain yang emang typical dribble kayak Luka Modric yang bisa drive into ke tengah ya, maksudnya drive in gitu ya, dan directness boleh. Beda bukan kayak gitu. Dia tuh emang tempo permainan buat ngelakuin switching side. Dia tuh kayak quarterback butuh banyak pocket tuh. Ya. Ya kayak gitu. Dan kalau Luka Modric tuh ya emang ngebuat Madrid tuh lebih leluasa, dan juga Bellingham punya support juga nih
Jadi gue nggak kebingungan. Jadi kalau menurut gue emang agak sulit dijawab ya, karena itu depends on how Dortmund play. Dan pastinya Ancelotti sih gue yakin gak mungkin dia bakal mainin startingnya Modric dulu. Karena emang udah terbukti, gue udah terbukti kok dengan squad gue yang sekarang. Gue mainin Toni Kroos, Camavinga misalnya, sama Jude Bellingham. Ini sama Valverde bahkan dalam midfield. Gila, midfield gue keren-keren banget, man. Sorry. Itu terbukti bagus. Keren gitu. kenapa underdog? Keren. Underdog aja, kan masih muda. Dan itu terbukti lebih bagus dibanding Luka Modric karena Itu lu akhirnya nyadar kan, squad lu tuh bagus banget. Iya. Maksud lu gini loh. Pasti. Nih, lu kan bilang lawan nanti sama Juve. Emang midfieldnya beda. Ini 3 loh, masih ada Casemiro lagi. Masih Tchouaméni. Iya, nggak pas waktu itu kan dia bilang dulu kan Iya, underdog gitu kan. Pas lawan Atleti sama Juve, orang sama. Ini mungkin bisa jadi anomali tuh bahasanya gimana ya? Maksudnya bisa, Jadi itu bisa jadi anomalinya Real Madrid nih. boleh pakai anomali juga. Tchouaméni ini tuh rada mirip kayak Rodri sebenarnya. Rodri kan beberapa game tuh selalu menang kalau kalau main kan. Dan gak pernah kalah, baru kalah kemarin kan sama MU. Nah, ini bisa jadi nih. Jadi Madrid itu punya rekor bagus selama Tchouaméni main starting. Madrid tuh gak pernah kalah. Cocok logi. Ya tapi selalu there's always a first time for everything anyway. Ya kan, tapi tadi gue pengen nimbrung yang si Reza tapi udah jauh lagi. Gue pengen bilang, kan dia bilang Emre Can biasa kadang suka melakukan hal yang tidak semestinya, termasuk gol cantik dia dulu ya. Gak semestinya dilakukan ya. By the way gini, ini sedikit ya gue tambahin terakhir karena ini gue ganjel juga. Final Champions League itu kan itu tadi ya karena uncomfortable dan ya gue gak tahu akan ada skor besar apa enggak. Biasa karena ada satu hal ya. Kayak misalnya waktu yang Madrid 4-1 itu kan juga sempat imbang dulu baru melebar. Ya kan. Terus ya Porto Monaco yang tadi gue bilang harus diakui Ludovic Giuli gak ada. Gitu ya. Jadi ada faktor major gitulah. Nah, ini juga yang dikhawatirkan ketika musim lalu Kevin De Bruyne cedera lagi di laga penting gitu kan. Pep juga bilang. Nah, yang biasa punya jadi small margin penting itu adalah kiper. Gitu. Dan kita udah lihat di beberapa Champions League tarik ke belakang deh gitu ya. Ini perannya penting banget. Kemarin walaupun akhirnya kalah tapi Onana bikin save banyak yang krusial. Ya kan sebelumnya Courtois gitu ya. Ada banyak juga kiper-kiper dan bahkan kiper blunder juga bisa menjadi penentu kemenangan lawan gitu kan. Exactly gitu. Jadi nah dari kiper nih keduanya gimana? Ini jarang tersorot nih keduanya tapi sebenarnya gue rasa dari perjalanan mereka sampai final cukup krusial. Siapa yang mau jawab dulu? Mungkin dari gue dulu Fair dong, dua-duanya dong nilainya. Tapi sebenarnya kalau Madrid ini sekarang Courtois kan kipernya. Itu yang jadi sebenarnya gue tuh rada bukan kesel sih, kayak kecewa aja. Nggak fair. Iya, karena Andriy Lunin harusnya yang bisa main tapi karena dia yang bawa sejauh ini ya. Tapi dapat kabar juga beberapa hari yang lalu tuh Andriy Lunin katanya demam. Dan itu ngebuat klub demam panggung. Enggak. Kan final. Oh bukan. Dan itu ngebuat klub mutusin bilang ke Andriy Lunin buat latihan sendiri di rumah karena takutnya nularin ke pemain muda ya, which is make sense. Cuman banyak orang Indonesia kan bilang ini kayak konspirasi gini-gini gitu biar Courtois main gitu. Lu yang bilang itu. Banyak orang Indonesia kayak lu. Tapi ya satu sisi kalau gue lihat dari Thibaut Courtois sendiri, maksudnya dari musim ini karena mainnya dikit ya. Tapi setelah dia comeback dari cederanya dia lumayan cukup main bagus, tetap jadi menurut gue being Courtois gitu. Tetap menjadi Courtois yang gue pikirkan ya. Maksudnya nggak ada problem apa-apa dan mentalnya juga baik, kondisi baik, bahkan ngelakuin clean sheet berturut-turut. Cuman permasalahannya pasti kalau misalnya disuruh milih Lunin, gue milih Lunin karena Lunin itu punya distribusi bola yang lebih bagus dibanding Courtois. Gue berani bilang. Courtois punya shoot stopping yang lebih better dibanding Lunin. Cuman menurut gue kalau Lunin itu salah satu pahlawan di leg kedua lawan Madrid lawan City karena di saat Madrid di pressing abis sama City, Lunin bisa distribusisin bola selalu on target ke pemain. Tapi kan most likely dia nggak main nih. Kita ngomongin bakal main aja. Ya, dan kalau misalnya dibanding sama siapa? Kobel ya? Kobel atau jadi Kobel ya? Kobel. Sorry. Pakai nggak enak dengeran. Kobel. Sama Kobel gue ya udahlah siapa kayak nyebutnya. Gue Courtois lah. Lu gak melihat ada ancaman itu ya? Nah, Kobel menurut gue dari tadi juga dijelasin sama Bang Reja juga. Ya gimana di sosok depannya itu yang membuat Borussia Dortmund defense-nya jadi bagus banget ya, Mats. Nah, justru kebalik dong di sini. Nah, lu kebalik. Lu gimana? Menurut gua Gregor Kobel justru satu-satunya posisi di mana Dortmund saat ini unggul. Nah, kan dari Real Madrid. Potong nih bagus. Karena kenapa? Kobel ini benar-benar underrated. Dia
pemain yang komplit dengan postur yang gede, dia punya distribusi yang bagus dan dia jadi sosok yang kemudian mengubah jalan cerita Dortmund dalam beberapa tahun terakhir. Karena kalau kita ingat di 3 tahun lalu sebelum Gregor Kobel datang, itu kan masalah utama dari Dortmund adalah di posisi penjaga gawang. Marvin Hitz, Roman Burki itu terus bergantian dan gak ada yang benar-benar stabil. Sejak datangnya Gregor Kobel ada satu posisi yang akhirnya bisa stabil dan Kobel clean sheet terbanyak di Liga Champions tahun ini, Ger. Ya. Nah, Golden Glove dan memang karena compare dengan Lunin ya. Gua enggak ngebandingin dengan Courtois. Untuk Liga Champions tahun ini menurut gua Gregor Kobel adalah kiper terbaik di Champions League musim ini dan memang untuk bisa menjadi juara penjaga gawang ini penting banget. Betul, Karena setuju gue. Tapi ya who knows? Bener. Liverpool bisa juara Liga Champions setelah Alisson datang. Kemudian juga kita ingat Arsenal akhirnya bisa di peringkat kedua sekarang dengan datangnya bandingin David juara Raya. sama peringkat 2. Pokok 2. Jahat banget nih orang. Maksud lu apa, Bro? Tapi akhirnya kan mendekati dengan title. Oh, iya. Akhirnya sebuah tim bisa mendekati dengan title karena penjaga gawang. Dan David ini juga Raya. yang akhirnya Itu Dortmund juga. buat dengan datangin Gregor Kobel membuat mereka di peringkat kedua tahun lalu hampir juara kalau nggak kalah di pertandingan terakhir di Bundesliga dan tahun ini bisa lolos ke Liga Champions ke final dan menurut gua ya nggak kayak kata Walu tadi di mana Kobel bagus karena depannya ada Nico dan juga Mats Hummels karena Hummels kan masuknya juga putaran kedua di putaran pertama tuh masih dengan Niklas Süle jadi Kobel juga yang menurut gua jadi satu-satunya posisi ya dari 11 pemain di line up mungkin Kobel satu-satunya di mana Dortmund unggul daripada Real Madrid. Nah, Jadi lo expect Kobel akan tampil the Courtois way in the final. 20 penyelamatan. Courtois way in the final, ha? 20 penyelamatan di final. 20 penyelamatan di final. Oh, the Courtois way in the final 2 times Courtois way. Okay, let's see. Okay. I like this, man. Let's fucking go. I like this. Okay. Iya, kita akan lihat ya gimana. Wait. Menarik juga ya, menarik ya. Wait. Do you know Manuel Neuer? Oh iya. Do you know, yeah? You know, yeah, man? Yeah? You know Jose lu, ya? Just need 5 minutes. Lu tahu, Dok? Yeah. Manuel Neuer apa yang buat akhirnya dia banyak melakukan blunder? Yeah. Terlalu mikirin Cedera ini. panjang. Oke, fine. Courtois? Itu iya. Nah, mampus. Alright. Mampus apakah ini Berapa saatnya? bulan Courtois deh absen deh? Ada Iya. blunder. Kayak 5 bulan lebih deh. Udah lebih banget, Bang. Dia 2 kali cedera. Gila. Nah. Jadi udah balik cedera lagi. Iya. Nah. Makanya itu alasan kenapa gue bilang, udah lunin aja, gak usah Courtois. Peter Cuman, Cech habis cedera panjang di Arsenal tuh, ngasih gol Chelsea 4. Iya. Final Sayangnya Europa harus League. final. Itu makanya kita akan lihat ya apakah Dortmund dengan kipernya ini dengan adanya kiper baru ini menjadi kayak Liverpool All the best. atau kayak Arsenal. Itu maksud lo kan? Juara atau runner up itu ya kita akan lihat nih hasilnya nanti akan kita kabarin hari Senin dan perlu kita bahas ini Euro ya sedikit ya karena ada Spieltag nih soal tim Jerman yang jujur gue mantengin banget nih timeline-nya Spieltag karena pengumumannya unik banget ya kan pengumuman para pemainnya itu disebar banget ya di mana-mana gitu kadang ada di podcast kadang ada di sign jalan gitu kan. Benar. Kadang di mana gitu apalagi pas gue liat siapa ya Gundogan ya kayak Iya, benar. caleg ya bisa Benar, caleg benar. itu ada terus ya lu bisa lihat di timeline Spieltag kalau pengen tahu gimmick yang bagusnya itu. Tapi terkait soal pilihan pemain Julian Nagelsmann nih gimana apakah percaya diri bahwa romantisasi Toni Kroos terjadinya di Euro bukan final Champions League? Benar. Gue sih yakin. Bisa aja loh. Benar. Ini bakal Karena jersinya gue suka, gue akan beli yang Havertz. Gue yakin ini bakal jadi perpisahan yang indah buat Kroos bersama dengan timnas Jerman. bukan sama Madrid ya? Yang Madrid kan udah dapat ini La Liga. Udah. Nah, jadi adil itu Iya, Royce benar. buat Royce Dortmund. Iya, jadi Jerman, semuanya Euro. dapat. Tapi kalau pemanggilan pemain sih nggak ada yang terlalu mengejutkan ya. Selain Maximilian Baer bisa masuk ke squad. Pavlovic juga biasa ya. Pavlovic sebelumnya udah dipanggil, tapi Oh, iya, memang belum dipanggil. punya caps karena waktu itu cedera. Oke. Mungkin kalau banyak orang kaget kenapa Leon Goretzka nggak dipanggil, Gnabry nggak dipanggil karena memang underperform dan menurut gue Yes, ini yes. situasi yang fair termasuk juga Timo Werner Ya. walaupun lumayan bagus di Spurs tapi banyak opsi lah sekarang di lini depan jadi Iyalah. kalau gue sebagai Spieltag Indonesia anjay Wih. bersama dengan Gerhan sih Setuju nggak nih, Gerhan nih? cukup yakin buat ada langkah yang lebih baik dibandingkan Ya, dengan ya. Piala Dunia kemarin at least semifinal menurut gue Semifinal Ya, ya. gue juga. Setidaknya. Gue yakin. Setidaknya. Gue Sejak yakin. kapan lu? Karena Kroos. Rudiger nggak disebut dok Rudiger bagus. Iya. Enggak, tapi kan gue tuh Lu Kroos banget bisa tiba-tiba. bisa Kroos gue tuh can't wait ini sih. Lu kan Portugal lu.
Portugal pertama, kedua Jerman gue sekarang. Tadinya mau Inggris. Kok banyak jago? Udah gitu rival langsung semua ya. Aneh, Kalau iya loh, yang aneh satu- banget. Yang satunya kayak Turki sama Belgia masih ini ya. Iya, lu mau gak nih ya Spanyol, Italia, Kroasia atau segrup tuh semua? Mau gak tuh 3? Ayo. Enggak, tapi gue gak sabar duetnya Aneh ini. banget, Duetnya banyak. Musiala sama Brits tuh ya. Curang. Bisa main satu tim. Kayak dukung Liverpool, MU Wits. bareng tuh. Aneh dah. Duetnya itu tuh gue gak sabar sih. Soalnya waktu friendly match kemarin kan juga udah ditunjukin kan. Iya, Kayak iya, Toni iya. Kroos tuh bapaknya gitu. Ini anak-anaknya nurut deh. Iya, karena kan ini biasanya tuh kalau 2 tuh doyan nih gue kasih tau ya. Biasanya tuh satu tim jagoan lu asli, Satu underdog. satu arisan bisa lah. Tapi kan underdog dia Real Madrid. Jangan kayak Piala Dunia kemarin ya. Lu kan Prancis Inggris gue sekarang. Piala Dunia kemarin kan ada tuh orang jagoannya Portugal, arisannya kok Argentina. Menang sih. Tapi kan sedih ya. Iya. Jadi selain Jerman yang dipandang nih, Belgia Domenico Tedesco. Kemarin kalau kita Belgia? lihat Belgia. squadnya Menarik, menarik banget, banyak pemain muda kayak Bahkan gak ngebawa Courtois juga kayak ya. Onana ya itu. Iya gak ngebawa Courtois juga loh Iya. pada Belgia. ini karena kalau yang lain mah gue bisa nanya nanti ya. Nanti kita bahas soal Euro. Tapi mumpung ada dulu nih, satu aja nih di luar skrip tapi gue pengen nanya satu. Menurut lu negara unggulan yang mungkin aja bisa kepleset? Dari gambarannya nih. Gue Inggris. Inggris kepleset? Enggak. Serius lu? Menurut gue Prancis sih. Prancis. Wow. Tidak. Why? Karena menurut gue Kepleset tuh maksudnya di bawah. 16 besar Iya. kayak Jerman terakhir di Euro kan kalah sama Iya, Inggris kan iya, cepat. iya. Menurut gua Fase grupnya ya? kadang terlalu banyak talenta bisa jadi bumerang juga ya. Masa akhirnya jadi terlalu banyak Iya. tidak fokus ke Iya, starting 11-nya dan kemudian Mbappe kayaknya terlalu apa ya? Terlalu kayak Waldo gitu, terlalu besar kepala. Kan mau ke Madrid, Pak. Udahlah. Mau ke Madrid. Makanya cocok. Iya, kelihatan. Wait. Gue bisa argumen nih kalau friend Prancis. Tapi kan si Deschamps ya. Deschamps kan udah megang Prancis dari kemarin-kemarin dan emang works. Emang di Euro waktu itu kalah sama Swiss. Ya? Swiss sih. Nggak punya back kiri. Cuman di Piala Dunia dia nunjukin nih, oh gue bisa kok nih. Ya Bisa. kan makanya kepleset. Kalau kemarin udah jelek mah sekarang nggak kepleset. Iya, Karena gimana manggil sih? Benzema aja gitu. Main Benzema gila. Nggak main. Nggak yang Piala pas Dunia. kepleset sama Swiss. Piala Dunia. Benzema yang main golin. Piala Dunia. Lawan Swiss. Swiss Benzema Euro, juga nggak Euro main. itu. Benzema juga nggak main. Itu UEFA Nations League. Spanyol menang lawan Prancis menang lawan Spanyol yang Benzema nyetak gol bagus. Ini karena nggak ada Karim, Aki Karim bro itu penting itu. Jadi itu faktornya menurut lo. Iya. Aneh banget. Ntar dia masuk Mbappe itu underdog. Prancis underdog. Gila nih orang. Portugal underdog. Aneh anjing. Ya udah. Ada update apa nih? Kalau dari Kanjuruhan kita punya berita bahwa Polres Malang menggelar forum silaturahmi bersama keluarga korban Kanjuruhan. Nah, yang menarik ini yang datang sebenarnya yang datang itu ada Bupati Malang, ada Polres, ada Forkopimda, Iya. keluarga korban dan yang terakhir itu manajemen Arema. Wow. Gitu. Nah, jadi ini gue bacain ya dari beritanya nih dari Okezone. Keluarga korban itu paling emosional justru ketika ketemu manajemen Arema. Alasannya kenapa? Karena pertama mereka nganggap manajemen selama ini cenderung kayak nggak peduli gitu. Nah, giliran renovasi stadion mau beres nih, baru kemudian mereka mendekati keluarga korban gitu katanya nih. Terus nah ini gue kutip juga dari berita yang sama, perwakilan keluarga korban Nuri Hidayat bilang bahwa saya kritik manajemen. Selama ini mereka nggak pernah nyinggung nasib keluarga korban. Begitu 2 tahun stadion mau jadi, baru pendekatan ke kami. Satu persatu ikut ziarah itu kan bullshit. Ini beneran nih kutipannya kayak gitu. Alasan mereka ini selama ini adalah sibuk di luar kota ya. Selama 2 tahun kan tanding selalu di luar di luar Malang gitu. Nah ini ada dinamika baru di kabar update terkait Kanjuruhan gitu. Yes. Dan juga seperti biasa untuk menutup episode kita punya yang namanya adalah Bansos Banter Medsos. Bansos Banter Medsos. Kali yang pertama kita akan membahas ya cara anti mainstream Jerman mengumumkan skuad Euro 2024. Yang mana tadi udah sempat gue singgung juga gitu ya. Pasti lo udah lihat juga di @spieltakindo. Kalau belum coba lo bisa scrolling timelinenya karena langsung dikasih pengumuman barunya itu quote tweet ya. Jadi langsung terus kan.
Iya. Langsung lanjut terus. Kayak misalnya Jonathan Tah gitu ya, gitu Jonathan Tah. Karena kalau replay engagementnya kurang. Oh gitu, iya bener juga ya, bener juga ternyata. Ide bagus tuh. Iya. Tapi dari Spiltak sendiri ya, terserah nih mau Gerhan atau dari Reza. Menurut tuh yang unik mana? Maksudnya paling unik lah, yang atau yang lu paling suka lah dari semua pengumuman itu kan beda-beda semua tuh. Lu dulu dah baru nanti Gerhan. Ger, Gerhan lah. ayo dong. Duduk apa gimana nih? Gak apa-apa. Duduk boleh kan? Duduk. Nah. Ya, aman. Tapi sebelum itu lu mau ngebantah Waldo gak tadi? Boleh. Gue percaya aja. Emang begini ya? Menurut gua yang paling menarik itu yang di toko roti siapa aja? Waldemar Anton ya? Chris Fahri. Oh ya Chris Fuhri. Di toko roti, itu gimana tuh? Itu Gimana tuh? Itu Chris Fuhri pemain Stuttgart. Jadi dia pemain kalau nggak salah pemain keberapa Stuttgart yang diumumin gitu. Pemain pertama awal-awal kalau nggak salah Fuhri itu pemain ke-8 atau ke-9 diumumin waktu itu. Dia diumuminnya di label toko roti. Jadi roti lu bikin kalau beli roti kan ada apa paper bag tuh. Paper bag tempelin. Chris Fuhri is in di Mansaf gitu lah pokoknya. Terus diupload sama orang-orang di sosmed. Jadi toko roti itu ternyata toko roti legendaris asalnya dari bukan kota Chris Fuhri tapi uniknya. Tapi adanya yang pertama kali di cabang Stuttgart. Itu menurut gue yang paling unik sih. Oh jadi karena Stuttgart juga ya? Iya jadi kan berarti timnas Jerman emang memperhatikan gak cuma dari sosmed tapi di offline-nya juga digencarkan gitu kan. Tapi ya pada akhirnya dari offline di ramenya di online juga gitu. Tapi sih banyak banget nih kayak misalnya pas lagi pengumuman konser ya. Ngon konser itu Apa aja sih misalnya contoh-contohnya konser, terus konser, tato ya. Tato itu Dennis si Undav. Dennis Undav ya. Si Tato terus ada juga Kebab. Iya kebabnya tuh si Maksudnya Rudiger. di kebab ya? Toko kebab. Enggak, toko kebab yang ngumumin. Masa di kebab ini gambar? Gambar Rudiger. Ya gak tahu. Maksudnya ini setelah ininya mungkin apa namanya sayur-sayurnya ininya, jenggotnya. Tapi yang paling unik juga menurut gue adalah Thomas Muller. Dia ngumumin sendiri. Dia ngumumin sendiri. Karena bikin mungkin video gitu ya? Bikin video sendiri dengan timnya sendiri, bukan timnya DFB. Jadi ya udah gue aja yang ngumumin gitu. Akhirnya itu dia fake syuting ternyata. sendiri. Oh itu fake yang kayak Itu gitu. ternyata fake. Jadi yang Muller sebenarnya Jadi enggak diumumin ya. Pakai sorry. Jadi Thomas Muller sehari sebelum ngumumin di TikTok dan juga Instagramnya kalau dia dipanggil sama timnas. Ternyata itu fake, itu bukan pengumuman resminya DFB. Lah. Karena kalau pengumuman resmi DFB itu di repost sama si DFB-nya. Oh, sama jadi akun Instagramnya DFB. Muller dipanggil gak tapi? Tetap dipanggil. Cuman tapi dia emang kayak nyeloneh iseng, aja. iseng Dia nggak aja. pasti iseng. Oh. Jadi gini Jadi ceritanya. nantang Nagelsmann gak sih kayak gua pasti kan dipanggil. Enggak, jadi ceritanya tuh akhirnya DFB tidak merilis semuanya benar-benar 26 pemain karena banyak yang bikin fake juga. Salah satunya Undav itu ada beberapa yang ada versi dari majalah ya, Feature website. feature website, terus ada tim handball, tapi yang bener itu yang tato. Terus kayak David Rauf itu kan yang bener yang di bandara. Tapi yang fake-nya itu ada ekspedisi di Jerman, terus kayak David welcome gitu. Ada. Nah, Jadi untuk validnya tuh kalau di repost sama akun DFB. Instagramnya DFB. Karena banyak fans juga yang gue masukin ini. Tapi yang menarik juga menurut gue adalah pengumuman Robert Andrich. Karena yang ngumumin Felix Cross dan juga Toni Kroos. Di Yang mana podcast. Toni Kroos juga sebenarnya dipanggil. Kenapa dia gak ngumumin diri sendiri? Ya kan kalau kayak ngasih award juga kan gak mungkin itu di dia ngomong podcastnya ya? sendiri. Podcast Podcast adanya, iya. Oh gitu ya. Tadi gue pikir Tapi Muller tuh- bikin video ini kayak Arsenal gitu kan sebelum lawan Arsenal kan. Sorry trauma ya, maaf ya. Ih. Dia apaan? Nah dia mikir ke situ dulu, nyelipin banter baru keluarin. Gila nih orang ya. Nggak ada. Oh, lu nyenggol Arsenal terus ada masalah apa sih lu? Gila, nggak ada yang bahas anjir. Gila. Tapi sebenarnya pengumumannya Muller sendiri apa? Malah nggak. Di akhir tuh sebenarnya sehari setelahnya DFB ngumumin dan mereka mengkompilasikan bagaimana semua pengumumannya yang sebenarnya. Jadi Nah, Mullernya- dalam satu video. Oh. Tapi nggak 26 pemain ada ininya semua kan? Kayak Iya, cuma iya. 18 atau berapa gitu. Sisanya di hari terakhir semua barengan. Jadi saya lihat lo yang dari post atau retweet sama DFB atau di Spiltak Indo. Itu ada tuh. Tapi itu Lebih valid. Kita juga kegocek tuh yang Oh, Rigo Gocek. pakai ini. kita juga kegocek tuh yang pas Undav sama yang Muller, berarti gue baru tau malah Muller. Oh jadi Undavnya pernah yang fake yang lo terima duluan? Sebenarnya nggak fake juga sih, emang dia si media itu dikasih privilege untuk ngewawancara duluan lah, dan dia ngumumin duluan gitu. Anjir lah. Dia nge-post duluan. Emang kebiasaan tuh orang. Dan medianya tuh Buru-buru. media lokal tempat kelahirannya Undav gitu. Oh, Gue kira dia ini ngumumin nama ini kan, dia kan
punya peternakan kuda gitu kan. Iya. Enggak, maksud gue kalau Kuda. misalnya lu bikin fake ya, itu kan jadi kayak orang iseng adu kreatif gue gitu kan sebenarnya untuk pemain jagoan gue lu umumin gitu kan. Kalau Thomas Müller muka dia sendiri gitu maksudnya. Iseng banget tuh orang itu. Masih fake. Kita Nagelsmann sebenarnya gue gak mau manggil dia sih. Tapi dia udah umumin lagi. Kita harga diri kita gimana nih ya kan di Mannschaft. Oke, terus juga ada keputusan agak-agak nih dari boardnya Dortmund gitu ya. Sambil kita lihat, silakan dijelaskan aja Sipultak mungkin Gerhan. Yang ini ya keputusan. Aduh, loadingnya masih Apa sih waktu belum berputar. Putusan Oh yang itu ya, yang Dortmund bekerja sama dengan Oh ini Metal AG. ingin mendatangkan Mason Greenwood untuk musim depan Iya. setelah final UCL. Deal sponsorship dengan Rhine Metal. Iya, Metal AG itu. Jadi kalau yang Greenwood sih ternyata udah dibantah sama berita ya, ada berita dari Kicker atau mana. Memang sempat diomongin tapi udah pasti nggak akan mendatangkan Greenwood gitu. Dan satu lagi kan Dortmund bekerja sama Rhine Metal AG, ini adalah perusahaan dari Jerman yang membuat amunisi, senjata dan juga tank gitu buat perang kan. Ini menjadi kontroversi pertama karena biasalah kalau di sosmed di mana-mana sekarang juga lagi gencar kan soal tentang Israel yang menyerang Gaza gitu kan, genocide. Dan itu Rhine Metal itu mensupport mensuplai amunisi untuk tank-tank Israel gitu, termasuk senjata-senjata juga. Tapi sebenarnya yang kalau gua poinkan di situ adalah gimana Dortmund ini, ya kita tahu lah klub Jerman, orang-orang Jerman kan mostly memang pada pro ke Israel karena ya punya dosa di masa lalu gitu kan. Jadi keblinger di situ. Dan kalau menurut gue yang jadi ironisnya adalah Dortmund ini tahun 2001-2022 kalau nggak salah waktu pas Ukraina itu lagi diserang Rusia, dia kan yang paling gencar tuh untuk bilang stop war, hentikan perang. Dan juga bahkan sampai Bundesliga bikin campaign dengan garis tengah di lapangan itu jadi logo peace gitu kan. Nah ini menurut gue ironis karena ya Dortmund udah pernah menyuarakan itu tapi tiba-tiba manajemennya justru bekerja sama dengan perusahaan yang mensuplai buat perang gitu kan. Jadi selektif partisipan ya, dia stop war untuk yang Ukraina Rusia, yang ini malah. Iya, tapi sebenarnya setelah gue gitu. baca-baca juga si Rhine Metal ini kan juga supply kemana-mana untuk ke Arab, ke Indonesia. Jadi memang Jelasannya bisnis. iya bisnis gitu. Ya kan, oke. Dan kita akan lihat kayak gimana kejadiannya. Dan ini kita juga beralih ke Enzo Maresca, pelatih baru Chelsea. Ini dia, menggantikan Pochettino. Bagaimana fans Chelsea, apakah Anda percaya? Harusnya sih lebih bagus karena kan pemain Chelsea lebih banyak yang teknikal dan dia lebih position. Lebih banyak yang teknikal. Iya. Enzo Maresca. Yang gue inget banget Enzo Maresca gini waktu di Torino. Ini kenapa? Waduh. bener juga ya, botak-botak siapa? Arne Slot ya. Karena Coach Justin mau ngelatih di EPL. Dia Erik Ten Hag, Arne Slot. Makanya di saatnya gue mengimbres. Pep, siapa lagi ya? Maresca. Maresca udah 4 ya. Gila. Binder. Beda dong. Bukan. Iya, enggak ada ngaruhnya lah, itu ngaco tuh. Oi, wow, ini dia. Emang siapa? Hah? Emang siapa? Baca dong caption terakhirnya. Aduh. Ya kan belum tentu. Loading Selama barang belum- maksudnya, loading barang. Iya. Loading barang. Ini Kylian Mbappe. jadi Iya. Jose lu tersingkir, Jose lu. Apa? Oh, Jose lu tersingkir Enggak dong kan pahlawan. dia ini apa jadi pemain pelapis. Tapi gue bakal ngerasa kayak pas Mbappe datang gue kayak udah nggak pernah underestimate Madrid lagi dah kayaknya. Maksudnya kayak Iyalah. udah Enggak, mantap gitu. tanpa Mbappe pun Tanpa lu Mbappe nggak pun seharusnya. iya. No, musim ini gak ada striker, man. No, musim ini gak ada striker. Gue masih kayak, anjir gak ada striker lagi, udah. Tapi kalau udah Jose ada lu Mbappe, striker. kalau udah ada Mbappe, dah, bebas lah. Gue terakhir kali kayak bodo amat sama Madrid tuh kayak gue yakin menang tuh udah waktu zaman tripit itu. CR, Ramos, Benzema, Bale ya gitu-gitu ya. Pasti menang tuh. Udah gue ngerasa ya pasti bisa lah gitu. Walaupun underdog. Enggak dong kan. Iya, underdog di Ya final. kan Atletico tuh. Iya, underdog di Tetap final. mah ya ini Nah, juga ini. Tio ya. Posting kerjaan. Ya kan The Race of, oh ini di di mana ya? Lagi di mana deh? Lagi di Di Bali. Bali. Oh Bali. Mukanya senyum karena Wah MU menang Tio ya. yang diposting yang kerja doang nih di Bali. Mana sih Tio? Ini Nah. dia by the way tadi Bang Tio juga mewakilkan box to box sama Pabrik Suara Rakyat. Oh, ada Valen juga di sana. Iya ada Valen di sini juga. Nah, Bilang ayo ayo gas gas lah. lah. Nah ini. Nah. Apa nih? Gas bikin apa nih kalau box to box sama jebret? Wah seru juga nih. Kita akan lihat ya. Ada sesuatu apa? Nah. Ini juga ada sesuatu yang akan terjadi, akan ditayangkan. Kita udah rekaman sebenarnya. Tinggal ditayangkan doang ini. Gimana Dex menurut lu Dex? Hasil percakapan kita kemarin nih.
inspiratif. Orang mau denger gak sih kalau inspiratif? Emang inspiratif? Enggak juga anjir ya, emang inspiratif enggak Biasanya juga. kan box to box kan. Nah, kita ini di two-nya nih. Alias di out of the box-nya. Kan dari box ke box. Nah, ini di antaranya nih. Out of the Rumit box banget, gila. rumit banget Out nih of the orang. box. Iya mikir. Out of the box. Salah aja yang menurut gue cukup Boleh. absurd ya orangnya Iya, salah. iya. Boleh Dia dikasih tau. kaget loh denger apa bercandaan Dex tebak-tebakan. By the way boleh dikasih tau gak ini kapan naiknya bang? Belum dulu ya? Ya tunggu aja lah. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu aja bulan berganti. Oke. Tapi kira-kira apa ya sedikit teaser nih emang ngomongin apa sih gitu. Ya kan kita pernah lihat di ini ya di apa Stadion Barcelona ada tuh. Oh. Albumnya Sal Priadi. Terus Iya, juga iya, kita iya. juga riset ternyata ada dari ayah-ayahnya Sal, bukan ayah sih. Ternyata Oh kakeknya Sal, kakeknya ada Sal, sosok ada penting sosok ya penting di sepak bola nasional Indonesia. ternyata ya. Nah, Sama itu rencana Sal ke depannya apa sih yang berkaitan dengan sepak bola. Iya, iya. Oh sama cerita ini Sal ganti ini kan, ganti apa KTP? Jadi Barcelona Priadi. Itu ya kita akan ceritain ke teman-teman nanti tayangnya kita masih belum tahu, kita masih menunggu tanggal rilisnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share dan juga nyalakan lonceng. Ya betul. Itu dia. Dan juga update kalau misalnya ada stadio karena kita pasti akan kasih tahu juga untuk yang mau denger via audio doang bisa jalan. di Box to Box Football Show. Sampai jumpa lagi.